dok umum. Aku datengin, oh ini ada koma, dokter umum yang aku datengin bilang aku hanya boleh 1000 IU padahal aku ada GERD. Oke. Kakak Tan, soalnya tuh kalau kita merujuk pada hasil lab 29,7 itu di angka cukup, sufisiensi cukup. Jadi mungkin pendapat dokternya, oh ini udah cukup, jadi nggak perlu di up to gitu ya. Tapi memang ada perbedaan pendapat ya teman-teman antara dokter fungsional sama dokter konvensional. Kalau dokter fungsional itu menganggap badan kita itu akan seger optimal kalau vitamin D3 itu di atas 80 sampai 120 itu kalau functional medicine. Tapi kalau secara lab yang ada di Indonesia ini nilai 29,7 itu udah dikatakan cukup gitu. Jadi dari sisi aku masih ngerasa kakak kurang ya, karena tuh oke-nya tuh di 80-an kak gitu. Kalau misalnya 29,7 ya kakak konsumnya 10.000 ya kak. Vitamin D3 10.000 IU, kemudian kakak kasih magnesium. Kakak kan ada GERD kan, kombinasi vitamin D3 K2 kemudian magnesium itu oke ya untuk GERD. Magnesium kakak laki atau perempuan ya pak? Aku nggak tahu kakak laki atau perempuan ya. Kalau misalnya perempuan kakak konsumsi di 350 mg pakai brand Solaray. Kalau kakak laki-laki seharusnya ada dokter base itu 400 mg. Cuman tuh saat ini juga kayaknya tuh sedikit lagi persediaannya ya kak ya. Di antara itu dosisnya. Kalau perempuan 350, kalau laki-laki 400 sampai 500 mg gitu. Kakak bisa memperbaiki pola makan kakak karena pada sesungguhnya bahwasannya adalah GERD itu karena pola makan yang belum optimal. Jangan makan gula dan segala turunannya, tepung dan segala turunannya, kemudian karbohidrat olahan, seblak, roti, biskuit, cake itu benar-benar dihindari dulu. Banyak makan protein, kemudian lemak dan sayuran. Kalau kakak benar-benaran GERD, tambahin beta NaCl atau cuka apel itu lebih gong lagi gitu ya kak. Dom kenapa kakak Sherly? Dom kenapa perut saya selalu perih setiap makan dan kembung, saya ada gastritis. Iya kakak Sherly, gastritis itu memang ciri khasnya gitu ya. Suka perutnya perih kayak serba salah. Nggak makan perih, nggak diajak makan juga perih. Memang gastritis itu seperti itu kakak Sherly ya. Kalau di functional medicine, kalau kakak lagi mengalami itu, jadi yang kita obatin itu adalah lapisan si mukosa lambungnya, dinding lambungnya yang mengalami peradangan. Kakak Sherly kembung itu juga berarti kakak kekurangan dari asam lambung dan kakak juga kekurangan enzim. Tapi kakak belum bisa dibalikin asam lambungnya karena kakak ada perut perih. Jadi kakak fokus dulu untuk perut perih kakak. Kakak coba lihat di etalase Domi Klinik itu ada paket gastritis, itu ada isinya probiotik, ada isinya enzim, kemudian Gastro Comfort, Mastic Gum, ditambah vitamin D3 K2 magnesium. Menurut aku itu cukup baik untuk mengobati gastritis kakak. Enzim Digest-All bisa buat GERD. Enzim Digest-All itu memang buat pasien GERD kakak, tapi bukan buat pasien gastritis. Karena dia mengandung peppermint jahe. Kadang-kadang pasien gastritis, kadang-kadang ya nggak semuanya ya, itu nggak bisa pakai enzim Digest-All. Tapi kalau pasien GERD bisa. Silakan kakak untuk dikonsumsi 1 kapsul saat makan ya. Dok, gastropati sama gastropati itu tuh kayak sekumpulan gejala yang buat kakak merasa ada keluhan di lambung kakak. Jadi gastropati itu tuh banyak gitu loh kak, keluhannya itu banyak gitu. Gejala-gejala di lambung kakak gitu. Gastritis peradangan pada lapisan lambung. Suplemen yang ada di etalase belum ada BPOM, iya belum kakak, kan produknya impor. Aku udah coba untuk berusaha ngurus, susah kakak. Karena tuh ada perbedaan pendapat ya. Kalau di dalam fungsional itu dosisnya tuh dianggap cenderung lebih besar daripada ketentuan yang berlaku gitu. Aku mengaku itu secara terbuka ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya belum BPOM, aku jawabnya iya gitu. Udah mencoba untuk mengurus, cuman susah karena tuh ada perbedaan pendapat mengenai dosis. Misalnya tuh kalau ketentuan di negara ini tuh vitamin D3 1000 tuh boleh, kemudian 5.000 tuh sudah dianggap dosis terapi. Sedangkan untuk di fungsional itu untuk minimal dosis kebutuhan dewasa sehat tuh 10.000 gitu. Jadi tuh kendalanya di situ ya kakak, kendalanya di situ. Terus untuk mengajukan seperti zinc carnosine itu aku masih belum bisa, tapi sudah pernah ngajuin tapi belum bisa gitu. Terus herbal tuh aku juga udah berusaha untuk mengajukan tapi ditolak karena belum pernah ada penelitian di Indonesia sebelumnya gitu kakak. Aku kendalanya di situ. Jadi tuh ada beberapa yang buat nggak bisa di ACC gitu. Jadi aku kembalikan ke kakak. Kalau misalnya kakak khawatir karena belum ada BPOM, silahkan cari yang BPOM gitu ya kakak. Tapi aku pastikan semua yang ada di etalase Domi Klinik dan di Dr. Miayu itu 100% original ya kak. Dom, saya coba karnivora diet, makan sapi setiap kali sahur, alpukat, jantung berdebar-debar, berikatan kak Dom. Kakak view, apa alasan kakak melakukan karnivora? Boleh aku tahu kakak? Magnesium deal buat perempuan 43 tahun, dosis hariannya berapa kapsul? Magnesium deal yang saat ini ada di tulisan aku, di etalase Domi Klinik kalau ada tulisan maksimum strength, itu untuk perempuan di atas 60 kilo yang ada keluhan. Tapi kalau misalnya perempuan nggak ada keluhan, pakainya yang untuk menjaga imunitas, pakainya magnesium naturbel 1 kapsul aja. Berarti Dom saya pakai 5.000 IU, aman kan Dom dengan hasil soal jawaban umum?
Jawaban dok umum bisa. Oh, kakak Tan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aku nggak gombal lagi. Kalau nggak hari ini, besok aku akan posting kasus pasien aku konsumsi vitamin D3, itu nilai vitamin D3-nya 155, tapi fungsi ginjalnya malah jadi bagus. Waktu tidak konsumsi vitamin D3, fungsi ginjalnya 84. Sama 82, 84 gitu, bolak-balik 82, 84. Setelah konsumsi vitamin D3, naik jadi 155, dan fungsi ginjalnya pun naik jadi 122. Fungsi ginjal tuh optimal kalau misalnya dinilai 90 ya kak. Jadi konsumsi vitamin D3 itu bisa merusak ginjal, itu tidak benar kakak ya. Pendapat yang kurang tepat. Nanti aku buatin VT-nya ya kak, biar kakak merasa tenang gitu. Cuman tuh ya memang ada perbedaan pendapat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dokter umum yang menyampaikan itu, apa dokter spesialis yang menyampaikan itu, ya beliau juga punya dasar. Cuman perbedaan pendapat aja. Tapi aku menyampaikan juga ada dasarnya gitu. Jadi dua-duanya itu ada dasar, tapi aku bilang itu titik putih, tapi dokter lain bilangnya itu titik merah gitu. Jadi itu ya beda aja pandangannya gitu. Dok, magnesium glycinate natural untuk promil suami istri dosisnya berapa? 1 kapsul aja sebelum tidur kakak. Dom saya 29 tahun, OA1, obes, minum IP 1000 ya, 4 pil. Oke, 4000 berarti. Kakak Tamtan, punten ya kak. Kakak agak-agak ini juga ya, agak-agak kompleks juga ya. Kakak minum IP 1000, 4 pil, 4000 tak? Jadi D3 yang 400, baik. D3-nya minum berapa pil? Jadi 1200. Berarti kakak konsumsi 5200 per hari ya, dari berbagai macam pil. Magnesium bronson 200 mg, aman kakak. Kakak Tamtam, aku salut banget loh. Aku kalau kayak gini malah bingung, tapi kakak nggak bingung ya. Oke, kakak Tamtam itu mah aman ya. Itu mah aman, cuman kurang kakak Tamtam. Obesitas itu kekurangan vitamin D3. Minimal yang kakak masuk 10.000, ideal 20.000. Maaf ya, barusan di masjid ya. Kakak Tamtam kalau obesitas itu kakak kekurangan vitamin D3. Jadi idealnya minimal 10.000, kalau mau optimal di 20.000 IU. Kakak mungkin kakak bisa mempertimbangkan yang satu soft gel aja, lebih mudah, lebih praktis kali ya gitu. Kalau kakak udah menggabungkan itu, tetap aja endingnya kurang kalau dari sisi aku. Obesitas itu kekurangan vitamin D3, apalagi kakak tambahan OA, kurang lagi vitamin D3-nya. Coba diet karnivor karena ada peradangan kak di anus, nut-nutan dan alergi gatal-gatal di kaki kak. Oke. Kakak View ini ada, aku bahas dulu Kakak View ya. Kakak View ini karena ada peradangan di anus, kemudian berusaha untuk menjalani diet karnivora. Teman-teman di functional medicine itu ada dua diet karnivora, satu diet keto. Diet karnivora artinya kita hanya konsumsi protein hewani saja, kemudian kalau diet ginjal itu modifikasi diet karnivora yang hanya konsumsi daging sapi tapi dibatasin jumlah porsinya. Nah, untuk teman-teman yang ada gangguan autoimun, apapun itu diagnosis autoimunnya dan disertai dengan masalah masalah pencernaan, entah kakak kembung, kakak begah, kakak nyeri ulu hati, pokoknya semua masalah pencernaan yang terjadi pada pasien autoimun itu disarankan untuk melakukan diet karnivora. Untuk teman-teman yang tidak mengalami itu, diet keto saja cukup gitu. Kalau untuk kakak View, peradangan di anus nggak apa-apa, alergi, makasih kakak Bapak Parulian ya. Alergi itu nggak apa-apa, kakak menjalani diet karnivora. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, berdasarkan pengalaman aku dan beberapa diskusi sama dokter functional medicine. Kita juga merujuk pada penelitian seorang profesor. Beliau itu beranggap bahwa daging sapi itu merupakan makanan paling aman di dunia ini, yang tidak ada alergennya, kemudian dan peradangannya itu kurang. Karena daging sapi kan mengandung glutamin. Glutamin kan tuh bagus untuk usus kita gitu. Daging sapi juga mengandung kolagen. Yang pertama kakak View, kalau kakak mencoba untuk makan daging sapi kemudian berdebar-debar, satu, yang kakak pastikan adalah pengolahannya udah bener apa belum. Kakak pengolahannya udah oke apa belum. Usahakan tidak ada kontribusi, terima kasih Bapak Parulian, usahakan tidak ada kontribusi sama sekali terhadap pengawet dan segalanya. Kemudian kakak pastikan kalau nggak disanten ya. Kemudian kakak pastikan daging sapi ini bukan yang disuntik-suntik minyak atau bukan yang sudah diawetkan gitu ya. Harus dipastikan juga material dari bahan sapinya itu tuh oke. Itu yang kedua ya kakak. Kemudian kalau misalnya kakak berdebar-debar, kemudian kakak mau diet, kemudian kakak berdebar-debar atau timbul efek samping, bisa jadi itu reaksi adaptasi. Karena aku juga mengalami itu kakak. Aku mengalami itu 2 minggu. 2 mingguan tuh aku mengalami itu adaptasi, berdebar-debar, lemas, keliangan, itu aku mengalami itu. Yang kakak lihat indikatornya dari alergi dan peradangan kakak. Kalau misalnya yang di kakak rasakan berupa berdebar-debar, lemas, keliangan, mungkin saja porsinya masih kekurangan. Porsinya itu tuh kurang. Tapi kalau yang kakak rasakan setelah diet kok makin radang ya, alergi saya makin parah ya, itu ada yang salah dengan diet kakak. Material bahannya tuh ada yang salah. Tapi kalau berdebar-debar, keliangan, itu porsinya yang salah gitu. Kakak View bisa menangkap apa yang aku sampaikan kan. Aku follow tuh akun namanya Kakak Fabs. Kakak coba searching animal based diet.
kakak Febs ini memulai untuk melakukan diet karnivora. Kakak View bisa follow kakak Febs, keywordnya animal based diet. Itu beliau benar-benar setiap hari itu posting apa aja yang dimakan sebagai karnivora diet. Kakak Feb melakukan itu karena memiliki kondisi alergi, kemudian juga karena beliau itu obesitas gitu. Sudah melakukan cek fungsi ginjal, ternyata normal walaupun makan daging sapi yang banyak, ya karena memang nggak apa-apa gitu, yang penting pengolahannya benar gitu. Kakak View bisa dilihat ya, mungkin terinspirasi sama Kakak Feb ya. Semoga menjawab ya Kakak View ya. Kalau kalian diet, pastikan porsi dietnya itu tuh benar dan cara pengolahannya benar gitu. Aku diet karnivora 3 bulan langsung lanjut diet keto sampai sekarang kak. Cuka apel boleh minum nggak pas banget beduk? Boleh kakak, cuka apel tuh boleh diminum sebelum buka pas beduk ya kak, jangan lama-lama. Kakak ngapain nunggu 1 jam setelah beduk, rugi. Kakak abis beduk duduk kakak minum cuka apel, nanti pas mau sahur minum lagi gitu. Fungsi ginjal normal, proteinnya positif 1, boleh konsumsi D3 boleh kakak. Kakak protein itu memang harusnya nggak lolos ya di urin. Mungkin ada kakak kayak kakak kelebihan makan protein yang nggak oke, yang teroksidasi, akhirnya dia kelolos di urin kakak gitu. Tapi ini bisa juga situasional aja. Nanti kalau kakak cek, kakak perbaiki pola minum kakak, ntar pola makan kakak juga bukan protein yang teroksidasi, misalnya tuh kayak ayam junk food gitu, nanti dia bisa kembali lagi. Kakak boleh banget minum D3 magnesium dan zinc, nggak ada masalah. Masih low budget, 3 suplemen yang utama buat gastritis dan kekurangan asam lambung apa? Kakak Sherly, kalau kakak gastritis, kakak tidak bisa ngobatin kekurangan asam lambung kakak. Jadi teman-teman yang memiliki keduanya, kalau kalian gastritis, kalian belum bisa ngobatin GERD. Jadi harus pilih salah satu, ngobatin gastritis dulu. Kalau kakak saat ini lagi low budget, yang aku rekomendasikan untuk gastritis kakak adalah satu, Gastro Comfort. Gastro Comfort ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang gastritis, tapi di dalam Gastro Comfort ini ada zinc carnosine ya teman-teman. Di dalam Gastro Comfort itu ada zinc carnosine. Entah itu zinc carnosine, zinc picolinat, zinc gluconat, zinc glycinate, itu bisa menimbulkan reaksi tidak cocok. Karena ada kasus yang nggak bisa konsumsi zinc, nggak cocok sama zinc. Jadi kalau kakak mau coba ini, kemungkinan ya cocok, kemungkinan nggak cocok karena dia ada zinc. Tapi kasus yang tidak cocok itu jauh lebih sedikit daripada kasus yang cocok. Ada juga teman-teman yang harus adaptasi ketika kalian mau coba konsumsi zinc. Misalnya, setelah konsumsi zinc kok saya makin perutnya makin gak enak ya dom gitu. Kakak cobain dulu selama 3 hari, kalau misalnya nanti rasa gak enaknya lama-lama hilang, itu namanya adaptasi. Beberapa pasien itu begitu. Kayak dom saya minum Gastro Comfort gak bagus, lalalala gitu. Tapi setelah aku follow up 1 minggu, gimana kak? Oh iya dom, sekarang udah enakan kok gitu. Jadi, kalau kakak mau ngetes diri kakak dulu, belinya yang encer aja dulu, karena Gastro Comfortnya aku bisa beli encer gitu. Kemudian yang kedua, suplemen untuk gastritis yang aku rekomendasikan adalah DGL Aloe. DGL itu mengandung likores yang untuk peradangan gitu kakak. DGL Aloe likores untuk peradangan. Yang ketiga adalah vitamin D3 10.000 IU. Sebenarnya butuh probiotik, tapi kakak bisa mendapatkan probiotik itu dari makanan-makanan sehat. Misalnya kakak makan sayur, kakak makan tempe gitu. Kalau saat ini kakak low budget, 3 itu yang aku rekomendasikan dulu. Mudah-mudahan bisa kakak terjangkau kakak ya, amin. Terus dok, habis minum cuka apel boleh langsung makan apa tunggu dulu beberapa menit? Oh tergantung. Kalau aku habis minum cuka apel itu kan ngerasa perut agak-agak gimana gitu ya kak, habis minum glek-glek gitu ya kak. Aku jeda dulu 10-15 menit atau setengah jam ya, terus aku baru makan. Tapi ada juga pasien yang langsung makan ya juga nggak apa-apa gitu. Tidak ada ketentuan saklek ya kakak, disesuaikan sama rasa kenyamanan kakak gitu, nggak apa-apa. Rekomendasi untuk kolitis kronik aktif, esofagitis, gastritis kronik non aktif. Kakak, yang pertama kakak Humi, aku megang beberapa pasien yang diagnosisnya sama seperti kakak. Ke pasien ketiga itu sama ngeplek kayak kakak, 3 pasien sama plek kayak kakak, kolitis, esofagitis, gastritis kronik. Itu polanya adalah sembuhin dulu gastritis kroniknya dan kolitisnya, baru obatin esofagitisnya. Itu seperti itu alurnya ya kakak. Jadi itu tuh gini, kolitis itu radang usus ya teman-teman, esofagitis itu radang esofagus yang disebabkan karena GERD. Gastritis itu peradangan lambung. Gastritis itu lagi radang, tuh si kolitis lagi peradangan. Di satu sisi kakak mengalami esofagitis. Esofagitis itu lagi radang, tapi kenapa dia bisa meradang? Disebabkan karena kekurangan asam lambung. Jadi kakak mengalami 3 diagnosis dalam satu yang sama, di mana ketiga ini bertentangan. Jadi kakak harus ngobatin dulu gastritisnya. Gastritis sama kolitis itu bisa diobatin secara berbarengan, tapi esofagitis nggak bisa gitu, karena berbeda. Itu polanya ya kakak yang harus kakak pahami. Kalau kakak saat ini masih bingung, kakak lihat video aku sudah pernah menjelaskan kalau misalnya gastritis sama esofagitis itu nggak bisa barengan ngobatinnya karena penyebab mereka itu berbeda. Kalau kakak diberikan dokter, kalau kakak ke dokter, kakak nggak minum obat antibiotik sulfasalazin gitu dari dokter spesialis penyakit dalamnya, coba aku tanya dulu.
Dok maaf, berarti OA seharusnya minum 1 kapsul yang no, OA 10.000 minimal kakak, 5.000 masih cukup kan, dosis itu minimal 10.000. Kakak 10.000 dong. Aku bisa nego kakak, kalau dari sisi aku mah 10.000, kakak 5.000 mah enggak ya, 5.000 mah kurang. Kalau kakak mau mendapatkan efektivitasnya, optimalisasinya di 10.000 IU, tapi kalau kakak tidak berkenan 5.000 mau dulu coba, ya monggo. Dok, aku ada benjolan tiroid, harus minum apa aja? Kakak benjolan tiroid kakak udah periksa ke dokter spesialisnya, apakah maksudnya nodul tiroid, kakak udah USG, tiratsnya berapa, kakak tahu nggak informasi tentang itu ya kak? Terus kakak udah periksa TSH sama hormon tiroid belum? Domi perempuan umur 46 lagi ngilu dada kiri berapa D3 dan magnet. Oke. Kakak, walaupun aku menganjurkan untuk konsumsi vitamin D3K2 magnesium sebagai suplemen yang wajib, tapi belum tentu dengan konsumsi kedua suplemen itu semua bisa mengatasi semua masalah. Itu yang harus dipahamin ya kak. Dada kiri nyeri usia 40 tahunan, apalagi kalau misalnya saat ini kakak punya faktor resiko seperti obesitas, prediabetes, hati-hati, nyeri dada kiri bisa sebagai tanda kalau ada gangguan aliran darah dan sebenarnya ada penyumbatan di jantung kakak. Nyeri dada kiri tembus ke belakang, jalar ke lengan, jalar ke rahang, terjadi bisa saat kakak lagi istirahat, lagi santai-santai, atau kakak lagi beraktivitas, nafas kakak itu berat, kemudian kakak jadi keringet dingin, yang lama intensitas nyerinya makin bertambah. Kalau di usia 40 tahun, ada faktor resiko, kakak jangan ambil minum vitamin D3 magnesiumnya silahkan, tapi kakak make sure untuk pastikan ini apa. Kakak ke IGD untuk dilakukan EKG ya. Aku nggak mau teman-teman mengeneralisasi bahwa semua dada kiri itu nyeri terkait dengan gastritis. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena nyeri dada kiri itu juga merupakan bagian tanda dari adanya penyempitan dari aliran darah di jantung. Khawatirnya ini kakak lagi ada penyumbatan. Kakak udah periksa jantung, oke, udah periksa jantung, udah EKG, kalau misalnya normal, silakan konsumsi. Berarti kan kalau misalnya normal, kalau nggak kakak spasme otot, kalau nggak kakak gastritis. Kalau misalnya spasme otot, oke, boleh kakak minum vitamin D3 10.000 IU, magnesiumnya di 400 mg atau minimal 350 mg ya kakak. Kemudian kakak pastikan dan rasakan kalau misalnya dada kiri nyeri juga disertai dengan rasa ketidaknyamanan di perut, kemungkinan besar itu adalah gastritis. Kakak silakan tambahkan enzim probiotik atau gastrocomfort, ini bukan atau enzim probiotik dan gastrocomfort DGL di dalam rangkaian suplemen kakak. Gak apa-apa kakak Tamtam, no problem. Makan Sulofak dok, oke. Kak, itu silakan dilanjutkan dulu. Kalau misalnya kakak mau pakai treatment functional medicine untuk colitis dan gastritis kakak, tahap pertama untuk teman-teman yang radang usus, ini aku bahas radang usus ya. Untuk teman-teman yang radang usus, kalian cari diet namanya low FODMAP. Cari ya, aku nggak tahu di Indonesia ini kenapa kurang terkenal ya. Padahal tuh kalau orang-orang di luar negeri tuh pasien-pasien yang mengalami radang usus itu disuruh diet low FODMAP loh. Kakak cari ya, tulisannya FODMAP. Kakak tulis, cari tentang itu, kemudian kakak tulis mana makanan yang boleh kakak makan, mana yang nggak boleh kakak makan. Karena pada dasarnya radang usus, itu usus kakak lagi ngambek. Jangan kasih dia makanan yang buat dia makin marah. Kakak kan perlu panduan tuh, kakak dapetin panduan apa yang boleh kakak makan dan tidak boleh kakak makan, itu di diet FODMAP. Kakak lakukan itu secara detail, kemudian kakak lakukan evaluasi. Kalau diet FODMAP ternyata belum bisa mengatasi kakak mau nggak mau harus diet karnivora. Tapi sebelum ke karnivora, kakak coba dulu namanya FODMAP. FODMAP tuh hampir sama seperti keto, tapi dia lebih subspesifik lagi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Untuk semua kondisi radang usus, silakan diet FODMAP. Nggak efektif naik ke diet karnivora, radang usus ya kak. Nah, untuk kondisi radang usus dan gastritis kakak, di etalase Domi Klinik itu ada paket gastritis, kakak bisa mempertimbangkan itu terapi untuk 2 minggu sebagai tester. Tambahannya adalah glutamin. Tambahannya adalah glutamin 1 hari 2 kali sebelum makan, 1 kali minimal 1000 gram ya kak. Kakak bisa lihat di etalase Domi Klinik itu juga ada yang powder, ada yang kapsul, terserah kakak mau yang mana nih gitu ya. Jadi sebelum makan itu udah aku tulisin deskripsinya untuk cara makannya ya kakak. Kalau misalnya kakak ada kelebihan rezeki, kakak bisa pakai kolagen juga bagus ya kak untuk membantu mengatasi kolitis kakak. Itu bisa dipertimbangkan vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak fokus aja dulu di situ, paket gastritis, tambahannya L-glutamin, vitamin D3K2, magnesium, diet FODMAP. Kakak lakukan evaluasi selama 1 bulan ini. Itu dulu kakak pastikan kalau misalnya ada perubahan, baru nanti dites bisa nggak masuk ke esofagitis dengan cara konsumsi beta-NaCl. Semoga bisa menjawab ya kakak. Saya ada TB kelenjar, minum obat 6 bulan, ini tumbuh lagi, solusinya gimana?
Jangan makan gula, jangan makan semua produk ultra prosesor, jangan makan junk food. Itu solusinya kakak. Aku pernah ketemu TB kelenjar, aku belum pernah ketemu yang kambuh lagi ya kak. Tapi kalau pasien FAM, tumor payudara pada wanita, aku pernah ketemu beneran ya. Pasien tuh udah 4 kali operasi. Bayangin 4 kali operasi. Jadi ada benjolan di payudaranya tuh. 4 kali, kata aku, kak ini bisa 4 kali, kakak ini hobi atau gimana bisa 4 kali. Kenapa? Ya setelah operasi pasiennya itu tuh nggak bisa berhenti makan semua yang olahan tepung, makan gluten tuh nggak bisa berhenti, masih makan bakso, seblak, kue tiaw, masih lagi makan gula, semua gula, minuman kemasan, manis, itu dimakan terus gitu. Nggak bisa kakak. Kalau kakak nggak mau kambuh lagi, jangan kasih sesuatu yang bisa menyebabkan peradangan. Makanan-makanan itu merupakan zat peradangan, jadi ya bakal kambuh-kambuh lagi gitu. Aku sering bilang ya, kalau sebagus apapun suplemen yang kalian konsumsi, semahal apapun suplemen itu, kalau pola makan yang nggak oke, nggak bisa kakak. Karena itu ini ya kak, ada nutrisi, ada anti nutrisi ya. Yang masuk dalam golongan nutrisi itu pola makan yang oke. Kakak berhenti tuh semua yang junk food, ultra processed itu kakak jangan makan lagi. Terus apa tuh namanya, olahraga boleh kardio, boleh angkat beban, tapi kalau lagi peradangan, kalau aku misalnya tuh kakak lagi peradangan penurunan fungsi ginjal, kalau aku sih lebih milih ke kardio ya kak. Terus cukup-cukupan istirahat, manajemen stres, terus suplementasi, itu merupakan nutrisi. Jadi nutrisi itu ada beberapa hal yang harus kakak lakukan. Ini ada anti nutrisi. Misalnya anti nutrisi itu adalah pola makan kakak yang nggak benar, kemudian kakak begadang, kakak kurang air putih, kecukupan minum kakak tuh minimal 40 ml kali kilogram berat badan, kakak kurang itu. Nah, kakak masih masukin nutrisi, tapi anti nutrisinya masih. Kakak udah minum suplemen, tapi kakak pola makan kakak tetap berantakan. Nggak bisa. Si anti nutrisi ini menghambat tubuh kakak untuk mendapatkan dan menyerap suplemen. Ingat ya teman-teman, magnesium, zinc, vitamin D3, dan mineral lainnya, itu dosisnya itu akan kurang kalau setiap kalian makan makanan junk food. Jadi junk food itu menghambat kemampuan tubuh kalian untuk menyerap si suplemen. Nah, masalahnya lagi ya, manusia itu sebagus-bagusnya manusia, sebagus-bagusnya pola makannya, sebagus-bagusnya dia itu olahraga, pokoknya itu oke banget, cakep banget gitu ya, nggak bisa menyerap vitamin itu bisa 100% full. Nggak bisa kak. Om Adera itu yang kayaknya pola hidupnya udah oke banget, cakep banget gitu ya, minum vitamin D3 pun kayaknya tuh nggak bisa keserap 10.000 10.000-nya. Jadi kita itu tuh memiliki keterbatasan untuk dapat menyerap 100% vitamin yang kita konsumsi, karena di berbagai pendapat, paper, study itu nyebutin bahwa kemampuan kita dalam menyerap suplemen itu hanya 80%, itu udah maksimal kak. Jadi kakak minum vitamin D3 10.000 IU, yang bisa kakak serap itu 8.000 gitu. Apalagi kalau pola makan kakak itu nggak bagus, jadinya paling yang bisa kakak serap cuma 1.000, paling cuma 2.000 gitu, jadi nggak nyampe-nyampe. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya kalian mau sembuh dari peradangan, pastikan anti nutrisi dihilangin, nutrisinya itu tuh masuk gitu. Untuk kakak yang TB kelenjar, kakak coba dulu fokus, kakak melakukan koreksi terhadap pola makan kakak selama ini ya. Kita muhasabah diri ya kak, selama kalian Ramadan kakak ya gitu. Oh iya, mungkin makan saya masih nggak oke, mungkin tidur saya masih kurang, mungkin saya masih stres nih gitu. Jadi kakak muhasabah diri, kemudian tuh kakak bisa dapat jawabannya. Ini loh yang buat TB kakak tuh kambuh lagi gitu. Sayang banget ya kak, kakak udah menghabiskan waktu selama 6 bulan. Aku tidak bermaksud bilang obat TB itu tuh nggak bagus ya, tapi semua obat dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu bisa beresiko mengganggu mikrobioma dalam usus kakak. Jadi itu kakak udah, mikrobioma kakak kemungkinan besar udah terganggu, tambah lagi sekarang kakak kambuh lagi gitu ya. Kakak punten ya, kakak koreksi terhadap diri kakak untuk suplemen TB. Pasien TB itu pasti kekurangan vitamin D3 kakak jadi pertimbangkan tuh untuk konsumsi vitamin D3 dari aku minimal 20.000 IU ya. Kemudian kakak konsumsi zinc quercetin dong. Kakak konsumsi zinc quercetin, vitamin C itu bisa meningkatkan imunitas kakak. Ini dikonsumsi, kakak dewasa di atas 18 tahun kan, kakak dikonsumsi 3 kapsul sesudah makan. Kemudian karena kakak minum vitamin D3 20.000 IU, jadi kakak konsumsi magnesium ya. Magnesium kakak konsumsi kalau kakak perempuan minimal jadi 350 mg pakai brand Solaray. Probiotik itu aku wajibkan sekali untuk teman-teman yang punya struggling sama benjol-benjolan, dimanapun benjolannya, itu penting banget untuk kalian konsumsi probiotik. Probiotik pada bulan puasa ini, probiotik dikonsumsi 1 kapsul segera setelah buka dan 1 kapsul segera setelah sahur. Segera itu artinya ya kak, ini kakak taruh sendok terakhir suapan, kakak jangan minum air putih dulu, jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngobrol dulu, langsung ambil probiotik, langsung kakak minum, baru kakak selesai minum probiotiknya, baru kakak minum air putih. Itu namanya segera setelah buka, segera setelah sahur, itu konsumsi probiotiknya. Itu dulu yang kakak konsumsi, kakak yang aku wajibkan vitamin D3, magnesium, zinc quercetin, sama probiotik. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak mau tambahin NAC regulator, itu bagus banget untuk menjaga kesehatan paru dan organ hati kakak.
khawatirnya kan riwayat panjang konsumsi obat kayak gitu ya. uh, Kakak semoga bisa membantu ya. Dok, paket apa yang harus saya minum? Nah, paket apa nih? Oh, tadi paket gastritis. Paket gastritis ada di Domi Klinik ya. Berarti segera sebelum makan. Segera setelah makan kakak. Bukan sebelum makan, segera setelah makan. Kakak makan dulu, langsung minum probiotik, langsung minum air putih gitu. Segera setelah makan. Domi, aku ada kirim hasil lab HbA1c Diko ya. Oh, iya kakak Isra. Berapa HbA1c? Mengalami penaikan atau penurunan? Kok udah lama nggak? Enggak. Diko udah lama nggak konsul ya? Terakhir oke ya? Nggak tahu deh ini Diko gimana, dietnya oke nggak? Dok, apakah obat lupus, KKRD, metil, oke, hidrokloroquine bisa jadi anti nutrisi soalnya mau konsumsi suplemen bareng obat? Pertanyaan KKRD bagus ya, terus aku harus menjawabnya secara hati-hati. KKRD terima kasih, pertanyaannya ini bagus. Jadi tuh yang aku mau bilang kalau secara functional medicine iya, kalau adanya obat-obatan medis apapun itu bisa menjadi faktor anti nutrisi secara functional medicine lagi-lagi ya kak. Tapi dokter konvensional yang memberikan obat itu ada dasarnya, ada SOP-nya. Kenapa kakak diberikan obat itu? Karena memang secara teori dokter konvensional obat itu yang berguna pada penyembuhan dari kondisi autoimun kakak. Itu yang pertama kakak ya. Lagi-lagi karena perbedaan pendapat. Jadi tuh aku ngambil di tengah. Karena tuh kalau kakak mau ngejalanin pure 100% functional medicine, kakak harus benar-benar pola makannya oke gitu. Kalau misalnya kakak selama ini masih setengah-setengah, boleh, bisa dong, saya bisa jaga pola makan. Tapi kalau lebaran nanti saya nggak janji ya dong, bisa benar-benar dietnya bagus gitu. Kalau kakak lagi mengalami ini, terus kakak lagi flare, ya kak masih naik turun, kondisinya up and down, aku nggak apa-apa. Kalau kakak mau menggabungkan kedua obat medis dan suplemen itu nggak apa-apa gitu. Karena tuh ini aku belajar ya kak, aku belajar dari beberapa pasien aku yang datang dengan autoimun minum metilprednisolon. Harapan aku sih endingnya bisa lepas dosis, bisa turun dosis kemudian tuh lepas obat. Tapi ternyata untuk menuju ke sana itu susahnya luar biasa kakak, susah banget untuk teman-teman yang lagi minum metil karena alasan tertentu, alasan kesehatan tertentu. Kalian tuh susah banget untuk lepas dari metilprednisolon gitu. Susah dalam kategori begitu lepas nanti kalian bisa kemudian flare kembali, atau begitu lepas kalian akan merasa nyeri badannya, sakit sampai nggak bisa jalan, bener-bener kayaknya itu tuh menderita sekali gitu ya kak. Itu memang ada gitu. Tapi di lain sisi metilprednisolon kehadirannya di badan kita, saya banget dok, selalu sulit lepas saya metilprednisolon iya. Tapi di lain sisi, kehadiran metilprednisolon di dalam badan kita itu bisa menonaktifkan dari kerja kelenjar adrenal kita. Jadi di atas ginjal kita itu ada kelenjar kecil namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu untuk memproduksi hormon kortisol kakak. Nah, steroid itu merupakan sintetik buatannya kortisol gitu. Jadi kalau kortisol itu alami, kalau steroid itu sintetik buatan gitu. Nah, karena sintetiknya masuk terus, nanti itu tuh kayak gini ya kak, otak kakak itu akan ngerasa, oh Domi mah udah gak perlu kortisol lagi, dia udah ada nih si kortisol. Padahal tuh otak kita itu tuh salah ngebaca, yang dia baca itu bentuk sintetiknya, bukan bentuk aslinya gitu. Jadi karena dia salah paham, oh ya udah cukup kok si kortisolnya, jadi kita nggak usah produksi lagi ya gitu. Jadi kakak berhenti untuk produksi itu. Itu secara mudahnya dipahamin ya kak. Jadi otak kita salah untuk ngebaca, akhirnya dia nggak produksi lagi. Sedangkan hormon itu penting dalam mekanisme sistem pertahanan imunitas kita gitu. Makanya teman-teman yang udah lama-kelamaan konsumsi metilprednisolon itu nggak bisa lepas karena memang kesalahan dari otak, akhirnya tuh kalian nggak produksi lagi. Jadi tuh hadirnya metilprednisolon itu menonaktifkan sistem alamiah tubuh kita. Tapi memang di teorinya konvensional, metilprednisolon ini berguna dalam mengendalikan peradangan autoimun gitu. Jadi autoimun itu kan tubuh tuh lagi ngamuk ya kak, dia lagi kebingungan, gagal untuk membaca mana lawan mana kawan, jadi kayak di luar kendali. Nah, untuk mengendalikannya pakai steroid, itu memang benar secara teori konvensional. Tapi kalau secara fungsional, kehadiran metilprednisolon itu lama-kelamaan bisa menonaktifkan sistem alamiah tubuh kakak gitu. Tapi aku berusaha untuk ngambil jalan tengah kakak ya, karena aku paham tuh pasien itu tuh 5,2, alhamdulillah kakak Isra itu aman ya. Oke, cakep, udah bagus banget Diko ya. Jadi itu tuh Jadi itu tuh kalau misalnya itu dulu silahkan. Untuk teman-teman yang saat ini lagi tergantung sama metilprednisolon, kalau belum bisa lepas silahkan dulu. Tapi kakak bertahap untuk perbaiki pola makan. Kakak perbaiki nutrisi yang ada. Perbaiki pola makan, manajemen stres, olahraga untuk dapat produksi antioksidan olahraga. Kemudian kakak suplemen. Suplemen yang aku anjurkan untuk mengurangi dosis dari metil yang pertama adalah vitamin D3. Vitamin D3 dari sisi aku minimal 30.000 IU itu baru bisa nyamain kerjanya metil.
Kalau dari sisi aku ya kak, tapi kalau mungkin dari sisi dokter konvensional itu bahaya. Tapi aku jawab dari pemahaman aku ya. Jadi itu kalau dari sisi aku minimal 30.000 IU itu udah bisa nyaingin kerjanya si metil. Satu. Jadi D3-nya masih 20.000. Oh enggak, kakak Isra karena Diko saat ini targetnya sudah tercapai, fungsi ginjalnya udah perbaikan, HbA1c-nya udah 5,2, boleh turun 10.000 ya. Jadi itu tuh untuk 20.000 itu aku ngasih ke pasien sebagai dosis terapi. Kalau udah oke 10.000, kakak Isra boleh Dikonya turun ya. Silahkan. Jadi tuh dari sisi aku metil vitamin D3 di 30.000 IU. Kemudian kakak lihat ada adrenase, itu adalah kelenjar adrenal buatan ya, itu bisa memperbaiki kelenjar adrenal kita yang lagi nonaktif. Itu kakak konsumsi, magnesium kakak konsumsi, probiotik sama-sama probiotik kakak konsumsi, kemudian zinc kakak konsumsi. Kakak konsumsi sesuatu hal yang dapat meningkatkan sistem imunitas kakak. Vitamin D3K2, kemudian magnesium, zinc, selenium, koper, kemudian kakak probiotik ini yang paling aku wajibkan untuk meningkatkan sistem imunitas kakak. Nanti lama-lama kakak lakukan evaluasi terhadap diri kakak. Kalau misalnya kakak ini pakai metil di 8 mg, bisa nggak ya turun ke 4 mg gitu. Kakak tapering off dosisnya, jangan langsung di-cut gitu ya. Tapi kakak silakan secara terbuka untuk mendiskusikan ini ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Mudah-mudahan beliau juga mau untuk menggabungkan antara obat medis dan suplemen. Karena sih harapan aku endingnya kakak bisa lepas dari metil. Tapi tentu aja perlu waktu ya kakak. Jalanin terus nutrisi kakak, nanti lama-lama tubuh kakak akan aktif lagi sistem alamiahnya, nanti bisa lama-lama kurang dosis gitu. Alhamdulillah kalau bisa lepas gitu kakak ya, semoga bisa menjawab ya. Dom, saya semalam nonton video live Domi yang sudah lama, live Domi. Dom bilang magnesium tidak boleh buat hipertiroid. Bukan buat hipertiroid kakak, hipotiroid. Magnesium itu untuk hipotiroid yang lagi berat-beratnya itu jangan konsumsi magnesium. Kalau lagi berat-beratnya, berat-beratnya itu benar-benar kakak lagi flare, lagi TSH kakak bener-bener, tiroid kakak tuh juga lagi bener-bener yang lagi berat-beratnya gitu. Tapi kalau kakak punya hipotiroid, kakak bisa melakukan aktivitas, cuma lemes biasa aja gitu. Kan ada tuh teman-teman hipotiroid sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai harus diinfus karena saking lemesnya gitu. Itu baru nggak boleh untuk konsumsi, bukan nggak boleh, tunda dulu konsumsi magnesium. Tapi kalau tidak seperti itu, nggak apa-apa. Dom, jadwal konsul saya bulan Mei, saya ada keluhan gastritis, GERD, anxiety. Masya Allah manis kostum Domi sama samping. Kakak, untuk kakak-kakak yang punya gastritis, GERD, anxiety, yang paket gastritis, Dom paket gastritis belum ada deh, enggak iya. Kakak itu juga paket gastritis hanya untuk 2 minggu ya, untuk tester ya. Jadi itu tuh kakak paket gastritis dulu, ingat ya. Semua kondisi gastritis GERD itu harus kakak dahulukan gastritisnya. Kakak pakai paket gastritis dulu, tambahin vitamin D3, magnesium. Udah hilang nyeri ulu hatinya, baru kakak tambahin untuk terapi GERD, yaitu berupa si betain HCl gitu. Dari sisi aku minimal kakak paket gastritis 1 bulan, setelah itu baru kakak masukin ke betain HCl-nya gitu ya kak. KMCT oil baik untuk anak 10 tahun, apa bisa buat cerdas otak? Kalau kakak harapannya untuk main ke DHA anak BH cerdas, kakak omega 3 aja, nggak usah fish oil, MCT oil, omega 3 aja kakak. Bone broth bisa memperbaiki liga tentu. Hipokalemia bagusnya pakai apa dok? Hipokalemia kakak berapa? Kakak hipokalemia berapa dulu dong? Kakak hipokalemia itu, punten kakak ya, mohon izin ya, hipokalemia itu keadaan gawat darurat ya kakak, yang bisa mengancam nyawa ya, punten kakak ya. Jadi kakak berapa dulu hipokaliumnya gitu. Kalau kakak bisa main TikTok, mudah-mudahan nggak turun-turun banget ya, masih di atas 3 ya, mudah-mudahan kakak ya gitu. Biasanya dokter penyakit dalam akan ngasih KSR kakak untuk hipokalemia, kakak dikasih KSR nggak? Dom, saya gastritis, bolehkah saya minum obat dokter ditambah suplemen gastrokomfort? Boleh. Kakak yang saat ini masih pakai obat dokter, boleh untuk mengkombinasikannya. Semua obat dokter yang kalian konsumsi saat ini boleh dikonsumsi, tapi harapannya tuh kalian bisa lepas gitu. Tapi untuk lepas pun bertahap-tahap. Jadi tuh pasien aku yang diabetes, pasien aku yang hipertensi ya kalau masih mau minum obat ya nggak apa-apa gitu. Aku memahami itu ya kak, karena nggak semua orang tuh bisa langsung menjalani pola functional medicine yang benar-benar clear banget dietnya, clear olahraganya oke gitu. Aku paham sekali. Silakan lakukan itu secara bertahap kakak, nggak apa-apa. Tapi untuk informasi untuk kakak ya, di dalam functional medicine memang kita menolak untuk menggunakan obat-obat PPI, ranitidin, antacid itu memang kita nggak menolak untuk itu. Tapi kalau kakak masih dalam tahap perkenalan, ya nggak apa-apa. Perbaiki pola makannya, nanti mudah-mudahan kakak bisa berkurang dosis obat kakak gitu. Suplemen untuk yang sering migrain apa dom? Selama ini selalu konsumsi paracetamol. Kakak migrain itu kakak kekurangan dari B2. Kakak migrain kekurangan B2 dan kekurangan vitamin D3. Kakak coba pertimbangkan konsumsi B2 itu 400 mg per hari. Jadi itu kakak konsumsi 1 hari 2 kali, sudah buka puasa sama sudah sahur. Setiap konsumsi 2 kapsul. Vitamin D3-nya di 10.000 IU minimal, optimal di 20.000 IU. Kemudian magnesium, kalau kakak laki-laki, seenggaknya 400 sampai 500 mg.
400 sampai 500 mg kakak ya. Kakak bisa pilih si maksimum strength atau yang pakai Naturbell tapi minumnya 2 kapsul gitu. Kakak bisa pakai itu dulu. Migrain itu kekurangan B2 kalau dari functional medicine. Dom, saya udah ya tadi. Dokter, vitamin untuk eksim apa? Hayo apa? Eksim itu pasti terjadi karena kekurangan vitamin D3. Usus kakak dalam kondisi nggak bagus, apa hubungan dom? Iya, eksim itu menandakan usus kakak kurang bagus. Jerawat itu menandakan usus kakak kurang bagus. Itu yang aku alami, kak. Dulu aku nggak paham ya, kak. Aku mah, walaupun dokter, aku mah masih makannya tuh nongkrongnya masih di junk food. Aku walaupun dokter, Masya Allah. Aku masih makan-makan ya, masih nongkrongnya di McD ala-ala anak muda gitu ya, kak. Ternyata itu yang buat aku jerawatan nggak kelar-kelar gitu. Aku masih makan minuman kemasan gitu. Setelah aku berhenti makan, ternyata jerawat aku mendingan, kak, gitu. Jadi adalah eksim itu usus kakak nggak oke. Perbaiki pola makan kakak, jangan makan gluten, junk food, ultra processed food dan lain sebagainya. Vitamin D3, kemudian zinc quercetin. Kalau untuk eksim zincnya, kak, aku punya zinc ada banyak, tapi kalau untuk alergian eksim pakainya zinc quercetin 1 hari 3 kali satu sesudah makan. Tapi di dalam zinc quercetin itu ada vitamin C. Vitamin C itu untuk beberapa teman-teman yang gastritis perutnya bisa perih. Jadi sebelum kakak konsumsi zinc quercetin, pastikan dulu kalau kakak nggak ada gastritis ya. Kemudian kakak konsumsi probiotik lagi kosong di etalase aku, kakak cari di tempat lain ya. Probiotik 1 kapsul segera setelah buka, 1 kapsul segera setelah sahur. Itu yang paling aku rekomendasi untuk eksim ya kakak. Kalau kakak ada dana lebih, kakak mau tambah CO2 liver oil atau omega 3 fish oil, itu lebih cakep lagi kakak ya. Tapi yang skala prioritas dulu yang diutamakan. Glutathione, astaxanthin tuh nanti ya gengs. Kolagen tuh nanti. Kakak-kakak usia muda yang 20 tahunan nih masih sering digoyang sama tim marketing. Ayo minum astaxanthin, ayo minum glutathione, ayo minum kolagen gitu. Itu memang bagus ya kakak, tapi itu di skala nomor 3 gitu. Skala pertama itu vitamin D3, zinc, magnesium, probiotik. Itu skala prioritas dulu. Tapi kalau kakak punya uang banyak mau beli semuanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kakak lagi hemat budget, skala prioritasnya dulu kak yang dipentingin. Antioksidan itu di nomor 3 gitu. Abis kakak konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, probiotik masih ada dana, kakak tambahin misalnya vitamin B kompleks. Itu lebih penting. Setelah itu baru kakak antioksidan. Kecuali kakak kanker. Kalau kanker memang antioksidan itu di skala prioritas. Tapi kalau kakak selain kanker, antioksidan bisa dulu nomor 3 gitu. Dok, benjolan tiroid di leher apa nggak boleh minum D3? Nggak boleh. Kakak yang harus hati-hati konsumsi vitamin D3 tuh hipertiroid. Hipertiroid, kakak cek dulu berapa si TSH sama FT4 kakak itu berapa. Kalau hipertiroid, bener dong, TSH saya rendah nih dong. Itu kakak cek dulu kalsium dalam darahnya. Kalau kakak hipertiroid, kakak cek dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Kalau misalnya ketinggian, kakak jangan dulu minum D3K2, minumnya K2 dan magnesium dulu. Tapi kalau kalsiumnya normal, kakak mau boleh gaskan minum D3K2. Tapi benjolan di tiroid atau nodul tiroid itu tidak mesti harus hipertiroid kakak ya. Kalau misalnya kakak cek, oh iya saya ada nodul nih dong, misalnya TIRADS 2 gitu setelah USG ya kakak. Terus kakak cek TSH, disuruh dokter penyakit dalamnya, disuruh cek TSH sama hormon tiroid, ternyata normal gitu. Kakak boleh langsung konsumsi vitamin D3K2. Tambahannya dari aku adalah organik spirulina sama boswellia. Boswellia, organik spirulina, zinc picolinat 50 mg, selenium 200 mikrogram. Kakak cari yang selenometation, boswellia dan organik spirulina. Oke banget untuk benjolan tiroid, vitamin D3K2, magnesium sama probiotik. Di functional medicine tuh jatuhnya tuh kalian minum suplemen itu jadinya lebih banyak ya. Tapi tuh asiknya kalau kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium untuk ngobatin A, nanti B, C, D, E itu juga bisa sembuh. Itu enaknya di functional medicine. Kalau misalnya nih, contoh nih ya, kakak minum punten ya, ini mah punten sepunten-puntennya ya. Kita contoh obat medis. Ini mah punten, bukan bermaksud bilang gak bagus ya. Tapi contoh nih ya, kakak minum metilprednisolon untuk mengatasi alergi kakak. Tapi kalau kakak minum metilprednisolon, nanti efek sampingnya perut kakak bisa nggak enak. Terus nanti tensi kakak bisa naik gitu. Jadi kan ada efek sampingnya. Tapi kalau kakak minum suplemen, misalnya kakak mau minum vitamin D3K2 magnesium untuk ngobatin hipertensi kakak, misalnya gitu. Nanti kakak bisa ikutan ngobatin GERD kakak bisa ikutan ngobatin obesitas kakak bisa ngobatin resistensi insulin kakak gitu. Jadi asiknya tuh di situ kalau di functional, tapi jatuhnya tuh jadi lebih banyak suplemennya gitu. Mohon maaf lagi stroke ya, dok, tante saya positif kanker. Oh ya ampun, semoga tantenya diberikan kemudahan ya kak untuk sembuh ya. Sudah diharuskan minum obat kemo oral, apa boleh minum D3? Oh jelas kakak boleh. Untuk tantenya, teman-teman, apapun yang kalian konsumsi saat ini, oke. Vitamin, apapun kondisi kalian saat ini, kalian boleh konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium, hanya harus hati-hati pada kondisi 1. Ini dicatat ya, dicatat loh. Jangan enggak, ini kakak udah serak nih suaranya, dicatat ya kak. Kakak boleh minum vitamin D3K2, magnesium, dan udah itu aja. Selama kakak tidak mengalami ini. 1.
hipertiroid dan kanker. Ada fase, aku bilang ada fase ya, tidak semua fase. Ada fase di mana pasien hipertiroid dan kanker itu lagi memproduksi kalsiumnya lagi banyak-banyaknya. Nah, efek samping vitamin D3 itu bisa menimbulkan hiperkalsium atau kelebihan kalsium dalam darah. Bayangin kalau misalnya kakak ada di fase hipertiroid, kakak ada di fase kanker, padahal kalsium kakak lagi tinggi. Kakak tambahin D3 misalnya 10.000 sampai 20.000 IU. Makasih kakak Tigor ya. Sehat juga untuk kakak ya. Kalau misalnya kakak tambahin 10.000 sampai 20.000 IU, takutnya kalsium dalam darah kakak bisa ketinggian. Kalau kalsium dalam darah bisa ketinggian, yang satu bisa nggak bagus untuk pembuluh darah kakak, nanti bisa makin kaku, atau bisa jadinya batu ginjal, itu juga bisa kalau kalsiumnya ketinggian. Hipertiroid, ini aku lagi bahas D3 tuh hipertiroid. Kalau hipotiroid itu magnesium kakak. Jadi tuh untuk teman-teman yang hipertiroid sama kanker, kalian itu butuh banget vitamin D3. Cuman hati-hati kalau misalnya kalian lagi hipertiroid sama kanker, cek dulu kalsium dalam darahnya. Kalau kalsium normal, sok atuh langsung dikonsumsi vitamin D3-nya. Tapi kalau tidak normal, yang kakak konsumsi K2 dulu dan magnesium. K2 dan magnesium dulu yang kakak konsumsi, D3 jangan dulu. Sudah kakak melakukan 3 minggu atau sampai 1 bulan, baru kakak cek lagi kalsium. Normal dong, udah di bawah 10,5. Makasih kakak Jenny ya. Baru gaskan kak vitamin D3-nya. Itu pada vitamin D3, warning pada kondisi hipertiroid dan kanker. Kemudian magnesium, kakak Christian, magnesium itu hipotiroid. Hipotiroid yang lagi heboh-hebohnya kondisi, lagi berat-beratnya kak, lagi lambat banget semua metabolisme untuk kakak, tunda dulu konsumsi magnesium, karena magnesium itu takutnya bisa memberatkan metabolisme kakak. Jadi tunda dulu, aku bukan bilang gak boleh ya kakak, tapi tunda dulu, sama kayak vitamin D3, tunda dulu kalau kakak belum tahu dasar kalsium kakak. Nah kalau si magnesium, untuk teman-teman yang hipotiroid lagi flare, tunda dulu, kalau udah stabil, kakak udah bisa makan, kakak udah bisa melakukan aktivitas baru konsumsi. Nah untuk teman-teman yang hipotensi, tekanan darah di bawah 90/60 dengan ada keluhan klinis, tunda dulu konsumsi magnesiumnya. Dong, saya tuh dari kecil, dari saya muda, saya tuh cenderung tekanan darah saya tuh cenderung itu tuh memang rendah, tapi saya nggak ada rasa kelayangan, saya nggak ada pusing. Nah kalau kondisi kayak gitu, dimana kakak asimptomatis atau tidak ada gejala, kakak boleh konsumsi si magnesium. Tapi kalau kakak duduk, tekanan darah saya 90/60, saya pusing kelayangan, nah jangan dulu konsumsi magnesium. 2 poin ya, udah dicatat, udah. Kemudian, jadi kalau cancer tiroid nggak boleh konsumsi magnesium. Enggak kakak, kalau cancer tuh magnesium itu boleh. Kakak, tapi untuk vitamin D3 kakak periksa dulu kalsium dalam darah kakak berapa gitu. Terus untuk teman-teman yang mengalami gagal ginjal dan qadarullahnya kalian sudah harus cuci darah, hati-hati konsumsi magnesium. Teman-teman yang gagal ginjal dan sudah cuci darah, hati-hati konsumsi magnesium. Kalau misalnya kalian penurunan fungsi ginjal tapi belum cuci darah, boleh konsumsi magnesium. Kalau mau konsumsi magnesium, tanya dulu ke dokter functional medicine ya untuk dilakukan analisis. Bisa nggak sih masuk magnesium gitu. Itu 3 kondisi yang hati-hati konsumsi magnesium. Selain kondisi itu, mau konsumsi magnesium boleh kakak. Udah dicatat ya. Kemudian yang D3 tadi, hati-hati pada kondisi hipertiroid sama kanker. Aku bilang hati-hati, bukan nggak boleh, tapi make sure dulu kalau kakak dalam kondisi aman. Kemudian K2, kalau kakak lagi konsumsi obat pengencer darah dari golongan warfarin dan Xarelto, itu nggak boleh konsumsi K2. Mama, nak. Kalau misalnya kakak tangkatnya nak terus ya nak. Kalau misalnya kakak konsumsi obat warfarin, Xarelto, nggak boleh konsumsi K2. Selain itu, mau kakak konsumsi Aspilet, mau kakak konsumsi Clopidogrel, boleh konsumsi K2. Itu adalah kondisi-kondisi yang hati-hati kalau konsumsi D3, magnesium, dan tidak boleh K2. Selain itu, boleh kakak mau sakit apa? Anxiety, depresi, hipertensi, obesitas, diabetes, OA, jantung, boleh. Jadi itu kakak nggak bingung lagi ya, mana yang nggak boleh, mana yang boleh ya. Saya sudah nonton video dokter kakak Wilda tentang vitamin D3 10.000 IU. Kalau 20.000 apakah tetap harus setiap hari? 10.000 itu dosis setiap hari, 20.000 itu dosis yang diminum kalau kakak ada keluhan. Kakak cakep, sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, konsumsi 10.000. Kalau kakak ada keluhan, misalnya kakak, apapun itu keluhannya ya kak, entah itu kakak overweight, obesitas, kemudian kakak hipertensi, diabetes, kondisi resistensi insulin lain, naikin 20.000, alergi, kakak autoimun, itu naikin 20.000 IU. Tapi kalau kakak sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, 10.000 aja kakak, gitu. Dok, untuk konsumsi paket imun 1 apakah wajib cek dulu atau boleh langsung gaskan kakak? Kakak, aku mah senengnya langsung, kak untuk cek vitamin D3 itu 450.000 ya. Kalau kakak ada dana lebih mau cek dulu ya nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang saat ini masih keterbatasan budget, percayalah sama kakak. Kalau vitamin D3 itu boleh bisa langsung dikonsumsi walaupun kalian tidak cek lab dulu gitu.
Karena pada dasarnya umat manusia, 60% umat manusia di dunia ini kekurangan vitamin D3. Coba kalian lihat penelitian-penelitian negara, aku mohon koreksi kalau aku salah ya, tapi di Indonesia tuh belum banyak penelitian yang menunjukin kalau orang Indonesia itu kekurangan vitamin D3 gitu. Pada anak itu dilakukan sama Departemen Kesehatan Anak FKUI itu melakukan penelitian tuh kalau anak Indonesia itu pada kekurangan vitamin D3. Tapi kalau anak-anak, makanya kan sekarang kan udah ada tuh dokter-dokter spesialis anak yang oh iya minum vitamin D3 ya gitu. Ya memang karena udah kekurangan kakak gitu. Kalau untuk dewasanya itu kayaknya Kalbe pernah tapi nggak secara Indonesia, secara umum gitu kayak gitu. Di luar negeri itu udah banyak penelitian kalau di negara masing-masing itu ya, oh negaranya itu tuh netizennya itu pada kekurangan vitamin D3 gitu. Jadi kakak sehat walafiat konsumsi 10.000 IU ya. Tapi kalau kakak ada keluhan baru naik 20.000 IU. Kakak jangan iseng konsumsi 20.000 kalau nggak ada alasan kakak ya. Misalnya tuh, dom saya pengen 20.000 katanya bisa untuk apa gitu. Jangan. Dosis ideal itu lebih baik. Kalau kakak flu, misalnya kakak 10.000 minum tiap hari. Kakak lagi flu, kakak mau naik 20.000 mah boleh. Setelah flu-nya hilang turun lagi gitu, yes. Anak normal usia 10 tahun ke atas minum D3 dosis berapa dom? Sehat walafiat nggak ada keluhan 10 tahun itu 1.000 IU kak kalau aku. Kalau ada keluhan, ada asma, alergi bisa naik ke 2.000 sampai 5.000. Tapi lihat dulu kondisi anaknya. Kakak kalau mau cari suplemen di Domi Klinik ya, jangan di Dr. Miayu, soalnya di Domi Klinik lagi diskon, Dr. Miayu nggak ada gitu. Untuk vitamin D3-nya aku cuman ada ready yang soft gel. Soft gel itu lebih bagus daripada kapsul, tapi kekurangannya soft gel itu nggak bisa dikonsumsi pada alergi kacang. Aku concern sekali ya kak untuk menyampaikan bisa enggak gitu. Jadi itu karena tuh aku edukator yang menyediakan suplemen, bukan tujuannya untuk menjual. Jadi kalau misalnya kakak ada alergi kacang, kakak jangan pakai si kacang apapun itu. Kakak jangan pakai yang soft gel, kakak pakai yang kapsul. Kalau kakak nggak yakin, pakainya yang kapsul. Kapsul itu basisnya vegetarian selulosa, jadi dia tidak ada alergen. Tapi kalau yang soft gel itu dia ada kacangnya. Untuk pasien sensitif itu khawatirnya tuh bisa nggak nyaman perutnya gitu. Tapi kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya pakai soft gel. Soft gel itu penyerapannya jauh lebih baik daripada yang kapsul. Ya ada kekurangan, ada kerugiannya gitu ya kak. Jadi disesuaikan sama kondisi kakak, ada di etalase Domi Klinik. Dom barusan paket saya datang, saya pesen Digest Basic Probiotik 90. Oh alah. Kakak Herni, mohon maaf untuk kesalahan packing ya kakak Herni. Kalau kakak Herni berkenan, boleh kakak hubungin di nomor, itu ada nomor adminnya klinik, nanti akan diselesaikan, pasti akan diganti sama sesuai dengan pesanan kakak ya. Aku mewakili tim packing, mohon maaf ya kak kalau ada kesalahan ya kak. Kakak Herni, punten mohon izin, silahkan hubungin yang ada di Domi Klinik. Nanti ada admin yang akan memberikan panduan bagaimana untuk kakak mendapatkan yang baru. Gitu kakak ya, punten ya. Probiotik yang bagus untuk penderita GERD apa dom? Aduh kakak lagi habis probiotik aku ya. Aku ada tuh dari Future Biotic, dia oke banget, dia ada polifenolnya gitu. Oke banget, tapi lagi habis jadi aku nggak bisa ngasih tahu petunjuknya gimana. Dok, sayuran apa yang cocok buat penderita GERD? Kak, kalau kakak lagi kembung, begah, sebah, makasih kakak Jepri, kakak kembung, begah, sebah, jangan konsumsi sayuran. Untuk teman-teman di sini, kalau kalian lagi kembung, perutnya tuh sampai dung 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 bunyi, jangan dulu konsumsi sayuran dan buah. Semua fiber, baik itu dari buah dan sayur, tunda dulu kalau kalian lagi kembung. Karena tuh nanti makin berat kerja enzimnya. Jangan dulu makan itu. Tapi kalau kakak GERD, kakak nggak ada kembung, nggak ada begah, nggak cuman ya ala-ala GERD ya kak, kayak misalnya tenggorokan ganjel, terus itu kayak tercekek, tapi nggak ada kembung, nggak apa-apa konsumsi sayuran. Kalau kakak ada resiko asam urat, tunda dulu sayuran hijau. Kalau kakak ada resiko penurunan fungsi ginjal, tunda dulu sayuran hijau. Jadi sayuran non hijau masih bisa, misalnya kayak kol putih, wortel itu masih, labu siam itu masih bisa. Kolitis boleh makan alpukat nggak dok? Tanya ke usus kakak. Alpukat itu pada dasarnya tuh dia lemak baik ya kak. Tapi ada teman-teman yang kolitis nggak bisa konsumsi alpukat. Kak, kita punya teori dasar, tapi badannya manusia itu punya spesifikasinya masing-masing, karakteristiknya masing-masing. Jadi itu memang kayak kalau aku jawab tanya ke dalam usus kakak itu kakak agak gimana sih dom gitu. Ya memang kayak gitu kak. Jadi ada pasien kolitis aku yang bisa konsumsi alpukat, tapi ada juga yang nggak bisa konsumsi alpukat. Kayak misalnya teman-teman yang tomat tuh bagus, ada likopennya kan, tapi dia di sisi lain dia juga bagian dari golongan makanan yang bisa menimbulkan intoleransi histamin. Jadi ada teman-teman yang bisa makan tomat, ada teman-teman yang nggak bisa makan tomat karena ada intoleransi histamin gitu. Jadi jawaban aku punten ya kak, tanyakan ke usus kakak, nanti usus kakak akan ngasih tahu jawabannya ke kakak, bisa nggak makan alpukat. Kalau setelah makan alpukat kakak jadinya kembung, gangguan BAB, kemudian rasa nggak nyaman, berarti belum bisa gitu. Dom,
kalau radang usus perlu suplemen glutamin. Iya, betul kakak. Tapi sebelum glutamin, kakak pastikan kakak udah ada probiotik, kemudian kakak udah ada zinc carnosine, kemudian vitamin D3, K2, magnesium. Kalau ini sudah terpenuhi, glutamin, oke, tambahin kak. Dok, kalau badan kaku keras gara-gara asam lambung, itu kejang bukan? Oh, bukan. Kalau kejang, itu kakak nggak sadar. Ada juga namanya kejang tetanus, itu kejang yang disebabkan karena penyakit tetanus. Itu kakak kejang, tapi kakak sadar. Jadi kakak tahu kakak kejang. Tapi itu namanya kejang tetanus. Tapi kalau kakak masih sadar, kakak kejang, bukan kakak ngerasa kejang, itu bukan kejang kakak ya. Kejang otot mungkin ya. Kejang otot oke lah mungkin. Tapi bukan kayak kejang yang mengganggu sistem persarafan gitu ya kak. Dok, saya 50 tahun penderita diabetes, suplemen apa yang harus saya konsumsi? Semua pasien diabetes dan pasien hipertensi itu pasti kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Itu mah udah pasti banget kakak. Semua pasien diabetes, semua pasien hipertensi pasti kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Silakan untuk dikonsumsi. Karena saat ini kakak ada kondisi spesial, jadi vitamin D3-nya dosisnya dinaikin dong kak. Jangan 10.000 ya, di 20.000 IU lah. Di 20.000 IU, magnesiumnya digaskan kakak minimal di 500 mg. Semakin kakak ada kondisi spesial, semakin kurang vitamin D3 kakak, semakin dinaikin si dosisnya. Itu menurut aku yang paling oke. Vitamin D3 20.000 IU, magnesium di 400 sampai 500 mg itu oke. Untuk magnesium 500 mg aku sudah habis. Yang untuk dosis terapi, kalau kalian mau membutuhkan magnesium 500 mg dosis terapi, adanya yang ini. Sebenarnya ini aku peruntukkan untuk kondisi menjaga imunitas. Cuman ini bisa di up to menjadi 2 sampai 3 kapsul untuk kakak yang memiliki keluhan. Misalnya kakak hipertensi, kakak mau konsumsi magnesium 500, kan yang khusus untuk terapi lagi nggak ada. Kakak bisa pakai ini tapi dosisnya dinaikin jadi 2 kapsul gitu. Suplemen saraf kejepit apa dong? Vitamin D3 20.000 IU, magnesium 2 kapsul, sama manganese 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Minum magnesium glycinate, saya diare domi, magnesiumnya nggak bikin diare apa ya dom? Kak, sebenarnya magnesium glycinate itu jenis magnesium yang paling stabil, yang minimal efek samping buat diare. Tapi mau meningkatkan apa? Kakak beneran diare atau hanya peningkatkan cuman frekuensi BAB-nya jadi meningkat 2-3 kali, itu bukan diare ya kakak. Jadi itu tuh kadang-kadang pasien tuh suka salah paham, ini saya diare dong. Oh enggak, kalau hanya meningkat 2-3 kali itu bukan diare. Atau kakak coba dulu, kalau kakak berkenan, kakak coba dulu untuk bertahan. Kakak pastikan saja air minum kakak itu minimal 40 ml kali kilogram berat badan. Nanti lama-lama kalau memang ini benar, tidak ada faktor kontribusi karena salah makan, murni karena magnesiumnya, nanti lama-lama dia akan hilang kak. Karena magnesium glycinate itu paling stabil. Mungkin cuma adaptasi sebentar aja gitu. Dok, D3K2, magnesium, probiotik, B kompleks, omega 3, zinc, jadwal minumnya bagaimana? Ini terkait dengan bulan puasa atau bagaimana? Teman-teman, aku mah pengennya jawab pertanyaan kalian satu-satu ya, tapi karena kekurangan aku jadi hanya bisa menjawab apa yang aku lihat garis lurus ya. Kalau pertanyaannya tidak dijawab, jangan nganggap kalau aku mengabaikan pertanyaan kakak ya kak, tapi karena kita belum jodoh aja gitu kakak ya. Oke, ini jadwal yang bisa kalian coba kalau saat bulan puasa ya. Nanti aku buatin VT-nya lah. Untuk D3K2, omega 3 itu kan sama-sama larut dalam lemak kakak ya. Kalau aku lebih sukanya yang lemak-lemak itu dikonsumsi sahur. Kenapa dong? Karena lemak itu buat kita lebih lama laparnya. Jadi lemak tuh bisa buat kita kenyang. Jadi sesuatu yang berlemak, entah itu omega 3, D3, MCT oil, kakak punya CO liver oil, itu kakak konsumsi waktu sahur. Nah, untuk probiotik itu 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur. Jadi setelah sahur kakak konsumsi dulu probiotiknya, jeda 15 menit sampai 30 menit, kakak baru konsumsi si vitamin D3 sama si omega 3-nya. Oke, kalau zinc itu bisa sesudah makan buka puasa. Kalau magnesium itu kan cenderungnya sesudah sholat isya atau tidur kakak ya. Untuk magnesium kan cenderungnya kita konsumsinya di malam hari. B kompleks itu bebas kakak ya. Tapi kalau dari sisi aku, B kompleks itu karena dia bisa buat booster energi kita, kakak masukinnya tuh juga di sesudah sahur, barengan sama probiotik itu boleh. Jadi sesudah sahur kakak konsumsi probiotik sama B kompleks, tunggu setengah jam baru kakak konsumsi yang berlemak, gitu bisa. Ya kak, ingat, semua yang berlemak bagusnya di sahur gitu. Ingat, waktu buka puasa, jangan kebanyakan makan karbo, nanti kalian bisa lapar mulu. Semakin banyak kalian makan karbohidrat di saat bulan puasa, makin cepat lapar kalian, yakinlah teman-teman. Semakin kalian makan kolak, semakin kalian makan sesuatu yang bahan dasarnya itu gula dan karbo, semakin lapar kalian. Karena si gula dan karbo itu bisa nimbulin craving sugar ya, bisa nimbulin lonjakan insulin. Kalau insulin kalian ngelonjak, kemudian dia turun, nah di fase turun inilah kalian akan lapar. Makanya teman-teman yang jam 12 udah kerucuk itu kebanyakan makan karbo gitu. Dom, tapi kalau saya nggak makan karbo, saya nggak kuat puasanya dom. Karbo itu buat kakak kenyang dan mendapatkan sensasi kenyang itu beneran dari karbo kak.
Jadi sensasi rasa puas dan kenyang itu ketika kita makan karbo dan gula, itu benar. Tapi mereka itu buat kakak lebih cepat lapar. Kakak mau yang mana? Kakak mau dapat sensasinya, ya udah makan karbo dan gula. Tapi kalau kakak mau lebih banyak bertahan energi di siang hari, kakak jangan banyak makan karbo. Kakak tinggiin protein sama lemaknya gitu. Aku sudah lama ya kak nggak pernah sahur dalam bentuk makanan. Aku kalau sahur itu selalu dalam bentuk suplemen dan air putih aja gitu. Aku merasa sih ya, sok pedenya aku sih, energi aku sama seperti orang yang makan nasi di saat sahur gitu. Aku nggak berusaha buat kakak sama seperti aku ya gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau melatih diri kakak untuk tidak tergantung sama makanan, banyak makan lemak dan suplemen itu bisa buat kakak bertahan lebih lama gitu. Dom, terima kasih paket D3 K2-nya sudah saya terima. Kalau kanker, sama-sama kakak sudah terima kasih juga karena sudah pesan di Domi Klinik ya. Kalau kanker hati boleh minum liposom, boleh. Kalau kanker hati boleh minum liposomal glutathione tuh boleh. Bagus, itu antioksidan. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak mau tambahin BioLiver, itu lebih bagus lagi. Ada di Keranjang Kuning Domi Klinik, itu BioLiver. BioLiver itu bisa support organ hati, entah hepatitis, entah sirosis hepatitis, kanker, kemudian fatty liver, itu aku rekomendasi BioLiver. Untuk segala permasalahan hati, kecuali patah hati, boleh konsumsi BioLiver ya. Magnesium Bronson asli nggak dok? Aku nggak punya Bronson kak. Aku nggak punya Bronson karena aku tuh ragu Bronson ini mana sih yang website aslinya gitu. Jadi aku langsung ambil website aslinya, aku nggak pakai Bronson tapi pakai Future Biotic dan Naturbell. Obat vertigo mah karena kekurangan vitamin D3 tuh kakak minimal 20.000 IU ya. Kak, Seloxi aman nggak buat penyakit mah dan tekanan darah tinggi? Aman nggak diminum jangka panjang? Kak, Seloxi ini vitamin tapi nya punya dokter konvensional. Aku lupa isinya apa, aku nggak tahu kakak punten. Kayaknya tuh dia alpha-lipolic acid deh. Sama selenium gitu nggak sih kak? Kalau memang itu nggak ada vitamin C mah sok atuh nggak apa-apa. Dok, untuk yang sering kembung parah bagusnya apa? Kak, kalau kakak di sini yang kembung parah ya, kakak coba ini dulu. Kakak identifikasi kembung parah kakak itu makin kembung nggak? Pejuang afilias ini aku back semua. Kakak, kalau misalnya kakak lagi kembung, terus kakak challenge diri kakak hanya makan sayur dan buah saja. Kakak lihat makin kembung nggak kakak? Kalau setelah makan sayur dan buah saya makin kembung dong, kakak udah dapat poin 1. Kemudian kakak konsumsi probiotik. Setelah saya makan probiotik dong, saya makin kembung, saya makin parah banget. Kemungkinan kakak SIBO. SIBO itu adalah perluasan dari GERD. GERD itu kan karena kekurangan asam lambung. Mungkin kakak GERD-nya nggak terlalu dominan, kakak nggak ada dadanya tuh nggak ada berat, nggak ada kecekek gitu. Tapi kakak langsung ke SIBO. Jadi tuh kalau SIBO tanda-tandanya adalah makan sayur, makan semua serat, entah itu dari sayur dan buah, dan makan probiotik makin kembung. Itu namanya SIBO. Untuk terapi SIBO, yang pertama adalah oregano oil, 1 soft gel sesudah makan sahur dan buka, bukan saya makan sayur, salah, makan sahur dan buka. Oregano oil. Tunda dulu konsumsi probiotiknya, jangan. Kemudian yang kakak lakukan adalah kalau tidak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, seujung kuku pun gak ada nyeri ulu hati perih, kakak konsumsi apa? Beta-in HCl, 1 kapsul sebelum makan sahur dan sebelum makan buka. Kemudian kakak konsumsi apa? Gastro Comfort atau zinc carnosine. Kalau lagi nggak ada dana, zinc carnosine sebelum makan. Tapi kalau kakak ada dana lebih, pakainya Gastro Comfort. Kakak konsumsi itu dulu. Untuk kembung kakak, tambahannya adalah enzim. Enzimnya bisa kakak coba Digest All. Kakak dicatat ya kakak ya. Aku udah itu ya, udah bahas ya. Itu kalau kakak SIBO. Jadi tanda-tanda SIBO itu kakak kembung, begah setelah kakak konsumsi probiotik dan serat, makin heboh kembungnya kakak SIBO. Oregano oil, beta-in HCl, zinc carnosine atau Gastro Comfort, vitamin D3 dan magnesium. Tapi kalau saya habis makan sayur dan buah memang kembung dong. Tapi saya makan probiotik jadi lebih enak dong. Nah, itu kakak bukan SIBO, tapi kakak gangguan mikrobioma dalam usus dan kekurangan enzim. Yang kakak konsumsi sama tapi nggak pakai oregano oil. Probiotiknya diganti oregano oil kalau kakak kekurangan enzim aja. Itu ya kakak udah dicatat ya, terima kasih. Fungsi potasium apa dong? Potasium itu bagus kakak ya, 1 untuk teman-teman yang hipertensi. Yang hipertensi sok atuh monggo minum potasium. Teman-teman yang kekurangan elektrolit pada kasus GERD itu konsumsi potasium. Tapi teman-teman yang diabetes kekurangan potasium silahkan konsumsi. Untuk teman-teman RA rheumatoid arthritis autoimun itu kekurangan potasium. Teman-teman yang suka berdebar-debar, ototnya suka kejang-kejang yang kata kakak tadi, itu kekurangan potasium dan magnesium. Silahkan konsumsi potasium. Tapi potasium tidak bisa dikonsumsi kalau kakak mengalami penurunan EGFR atau fungsi ginjal. Di bawah 80 jangan konsumsi potasium. Kemudian potasium itu ada banyak, yang banyak dibuat sebagai suplemen namanya potasium sitrat. Potasium sitrat itu bagus banget untuk teman-teman yang batu ginjal,
Tapi penurunan fungsi ginjal nggak bisa ya. Penurunan fungsi ginjal sama batu ginjal itu beda ya. Teman-teman yang batu ginjal itu bagus banget konsumsi potasium sitrat dan magnesium sitrat. Tapi nggak bisa pada teman-teman yang sakit mah, perutnya perih, jangan konsumsi itu. Jadi kebutuhan kita itu adalah oksigen, air, natrium, potasium. Potasium itu sebagai salah satu penyangga mineral dalam tubuh kita. Aku konsumsi potasium dalam bentuk elektrolit. Apalagi bulan puasa, itu aku konsumsi elektrolit. Jadi teman-teman yang aku rekomendasikan kalau bulan puasa itu ya, kalau misalnya kalian ada budget, jangan paksakan. Kalau nggak ada budget, aku hanya memberikan informasi, jadi jangan terbebani. Vitamin D3K2, magnesium, elektrolit, dan vitamin B kompleks, itu aku sangat merekomendasikannya. Vitamin D3K2, magnesium ya itu memang harus, wajib. Elektrolit itu bisa menjaga hidrasi kita selama puasa. Kan kalau puasa kan kita tetap aktivitas, kita tetap olahraga ya gengs, walaupun puasa ya, tetap olahraga, kemudian kita tetap bekerja. Itu kemungkinan kakak kurang hidrasinya. Nah, potasium, elektrolit itu bisa menjaga hidrasi kakak. Jadi itu selama bulan puasa aku minum elektrolit. Dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu menjaga ya semua B kompleksnya itu tetap terjaga gitu. Jadi itulah rahasianya kenapa aku masih kuat ngomong sampai saat ini ya, tetap aktivitas karena aku konsumsi itu. Dong, potasium itu mahal, boleh nggak saya ganti yang lain? Elektrolit itu mahal, boleh nggak saya ganti yang lain? Boleh. Kalau kakak saat ini tidak ada dana lebih, kakak bisa menggunakan cara sederhana, lemon dicampur sama sea salt, itu merupakan elektrolit yang paling murah meriah dan alami. Nggak apa-apa, kakak pakai minum itu aja. Air lemon, lemon dicampur sama segelas air, kemudian kakak kasih sea salt, itu adalah elektrolit yang paling sederhana. Atau kakak kelapa, tapi jangan kasih gula ya, jangan kasih gula manis, jangan dong, bubar jalan itu ya. Pokoknya air kelapa yang nggak dikasih gula itu juga kandungan elektrolit, kakak kasih garam sedikit, menurut aku itu oke untuk elektrolit. Kalau ada dana minum elektrolit dalam bentuk suplemen itu lebih gong lagi kak. Jadi dok, EGFR 56 ada batu ginjal, nggak bisa. KKS nggak bisa kakak ya. Memang batu ginjal itu endingnya bisa menurunkan EGFR. Tapi ada teman-teman batu ginjal EGFR-nya tetap di atas 90 ya ada juga. Tapi karena kakak saat ini EGFR 56 nggak boleh konsumsi potasium. Kakak aku ulangi lagi yang nggak boleh konsumsi potasium. Aku berusaha memberikan informasi apa adanya ya. Lemon berapa gram garamnya air? Oh, lemon kakak bisa 1 buah lemon ya, kemudian airnya segelas air. Untuk sisal atau Himalaya dom, sisal. Kalau untuk konsentrasi saltnya lebih salty itu pakai sisal. Kakak 1/3 sendok teh. Tapi hati-hati untuk teman-teman yang gastritis, mungkin kalau makan lemon, minum lemon itu bakalan nggak oke gitu ya. Dok, probiotik yang bagus untuk penderita cancer nih. Untuk teman-teman autoimun dan kanker, kalau misalnya kalian ada dana rezeki lebih, aku mah senangnya kalian konsumsi Lactobacillus reuteri. Untuk teman-teman yang kolitis, autoimun, apapun autoimunnya, entah itu SLE, entah itu rheumatoid, entah itu kalian psoriasis, lupus, segala diagnosis autoimun dan segala diagnosis kanker, kakak pertimbangkan banget untuk konsumsi Lactobacillus reuteri ya. Bagus untuk probiotik yang dapat menurunkan peradangan. Itu udah ada penelitiannya tuh 5 tahun ke belakang tuh, teman-teman ilmuwan itu udah banyak meneliti kenapa ya Lactobacillus reuteri bagus untuk teman-teman yang kanker, teman-teman yang autoimun. Ternyata dia dapat menurunkan peradangan dan menurunkan nilai CRP gitu. Dicari aja penelitiannya, ada kok kakak. Dok, untuk bumil kalau cara minumnya gimana dok? Nah, kalau Lactobacillus reuteri agak beda ya. Dia minumnya saat makan, bukan segera setelah makan yang kayak probiotik biasa, tapi saat makan. Jadi saat makan sahur sama buka tuh kakak konsumsi Lactobacillus reuteri. Dok, untuk bumil kalau udah minum metilfolat dan vitamin D3K2, apa harus suplemen kalsium? Oke. Yang pertama, ada beberapa kondisi yang membutuhkan kalsium. Nah, ini kalsium aku bahas. Kak, ada kondisi yang boleh konsumsi kalsium, ada yang tidak boleh konsumsi kalsium. Ini aku bahas dulu yang boleh. Teman-teman yang lagi hamil, kemudian ibu menyusui, punten qadarullohnya kalian lagi kecelakaan patah tulang, itu membutuhkan kalsium. Kemudian teman-teman hipotiroid yang lagi mengalami hipokalsium, untuk teman-teman yang punya nodul tiroid, itu kadang-kadang juga ada yang mengalami hipokalsium, itu mah boleh konsumsi kalsium. Ya kak, itu mah boleh konsumsi kalsium. Nah, kalsium yang dicari itu kalau bisa ya kak, soalnya ini susah nyarinya, kalsium orotate, itu jenis kalsium yang bisa meningkatkan level kalsium. Tapi yang ada di Indonesia itu kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu punten mohon izin, itu merupakan kalsium yang paling jelek kak penyerapannya di tahta kalsium gitu. Jadi itu ya kalau nggak dapat ya udin, kalsium karbonat boleh deh gitu. Tapi kalau misalnya kakak bisa cari yang orotate itu lebih bagus gitu. Nah, itu kalau misalnya kakak lagi mengalami kekurangan kalsium. Tapi untuk kakak-kakak yang ibu hamil, ibu menyusui, kakak-kakak yang habis lagi patah tulang, membutuhkan kalsium, kakak bisa nggak usah spesifik ke orotate, kakak bisa si kalsium karbonat ya sudah tidak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu. Itu bisa kakak konsumsi. Nah,
Kalau misalnya ke pertanyaan kakak, metilfolat, vitamin D3, K2, dan magnesium, aku tanyakan lagi ke kakak, kakak lagi dalam tanda-tanda kondisi kekurangan kalsium atau tidak, ibu hamil kan? Karena ibu hamil tuh kebutuhan akan kalsiumnya tuh memang cukup tinggi. Kalau misalnya saya nggak ada masalah nyeri-nyeri sendi, nggak ada, tulang saya juga oke dong gitu ya, kakak cukup konsumsi magnesium dan vitamin D3. Tapi kalau kakak ngerasa asupan kalsium kakak juga kurang, kakak bukan tipe orang yang dulu suka makan keju Swiss, bukan suka makan susu, karena kan kalsium banyak terdapat di situ ya, kakak bisa mengmasukkan kalsium, itu boleh. Itu yang pertama. Kondisi yang tidak boleh konsumsi kalsium adalah satu, semua perempuan menopause dilarang minum kalsium dalam bentuk apapun juga. Semua menopause ya, nggak boleh minum kalsium. Kakak-kakak laki-laki di sini yang usianya di atas 50 tahun nggak boleh minum kalsium. Kakak-kakak yang punya penyumbatan plak jantung nggak boleh konsumsi kalsium berapapun usianya. Kemudian teman-teman yang GERD, jangan konsumsi kalsium, nanti kalian makin parah GERD-nya. Itu adalah kondisi yang tidak boleh konsumsi kalsium. Selain itu boleh ibu hamil, ibu menyusui, pasien hipotiroid yang dengan hipokalsium, pasien nodul tiroid dengan hipokalsium masuk atuh mah nggak apa-apa. Kakak dicatat kakak ya, semoga bisa membantu. Di atalase saya iodin yang dok tambahin, enggak, kolitis nggak pakai sea iodin. Karena sea iodin itu untuk masalah reproduksi wanita, sama tumor payudara itu pakai sea iodin. Teman-teman yang ada masalah di kista rahim, iodin. Kalau kolitis nggak pakai sea iodin, kakak, berbeda ya. Kalau kolitis itu glutamin, kolagen, probiotik, enzim, zinc carnosine, itu kolitis kakak ya, bukan sea iodin. Dok, gerindil-gerindil kecil di paru kiri. Nah, lo apa itu? Kakak Uliana, gerindil-gerindil. Oh my god, gerindil-gerindil di paru kecil di paru kiri. Di paru, kalau di, oh gerindil-gerindil tuh bukan di paru kiri, di dada kiri mungkin kakak. Paru mah di dalam kita ya. Kalau bisa ditekan berarti mungkin di dada kakak ya. Di area dada maksud kakak di daerah paru gitu ya. Sering sendawa juga, leher seperti terbakar. Baik, ini sepertinya GERD kakak ya. Ini sepertinya GERD ya kakak. Kakak usianya berapa ya? Kalau misalnya kakak nyeri di bagian dada kiri, ada dua kemungkinan GERD, kalau nggak ada sumbatan di pembuluh darah jantung kakak, atau bisa karena spasmo otot. Kalau misalnya kakak ada dada kirinya itu tuh memang cenderung karena GERD, ada rasa mengganjal, rasa terbakar, ada kembung pula, itu GERD. Tapi kalau kakak usia di atas 40 tahun, kakak ada faktor resiko, kakak berat badannya itu lebih, overweight, punten, kemudian kakak juga suka makan yang nggak clear eating, mendingan kakak pastikan dulu ke dokter spesialisnya, minta pendapat beliau, minta pastikan beliau diperiksa fisik kakak gitu. Kalau kata dokter spesialisnya, oh aman ini kak, ini bukan jantung, oh berarti kakak mulai pengobatan GERD. Betaine HCl atau cuka apel, enzim, probiotik, vitamin D3, K2, magnesium. Itu silakan dipertimbangkan ya kak. Kuku pucat kenapa ya dok? Lah kalau kuku kakak pucat, kakak gini deh, teken, aturan kan dia warnanya merah, tapi kalau kakak teken nggak merah dan nggak balik warna merahnya lama, kakak cek hemoglobin, jangan-jangan kakak kekurangan darah ya. Hemoglobin, darah lengkap, kakak periksa. Hati-hati kakak ya. Oh kalau kakak gini nih, konjungtiva kakak warnanya apa? Ini kalau misalnya merah berarti kakak nggak kurang HB. Tapi kalau kakak begini, konjungtivanya di dalam, yang merah ini ternyata warnanya itu ke pucat juga, kemungkinan kakak kekurangan HB. Cek kakak ya hemoglobin kakak ya, ke lab. Betaine HCl, oregano, sama apa lagi dok tadi buat si Ibu? Zinc carnosine atau gastro comfort, terserah kakak. Kalau zinc itu lebih murah, kalau gastro lebih mahal, kakak budgetnya yang mana? Zinc sebelum makan sama betaine HCl sebelum makan. Kalau kakak ambil gastro berarti kakak oregano sama gastro kakak konsumsi sesudah makan, vitamin D3, K2, dan magnesium ya kak. Jadi itu tuh betaine HCl cakep, oregano cakep, betain sebelum makan, oregano sesudah makan. Pilihan nomor 3-nya zinc atau gastro. Kalau kakak dananya lebih pakai gastro itu sesudah makan, tapi kalau dana kakak kurang pakai zinc itu sebelum makan, vitamin D3, K2, dan magnesium. Dok, kalau habis minum probiotik di jeda berapa menit untuk minum D3? Minimal setengah jam. Kak, pertanyaannya yang nggak terbalaskan, mohon maaf ya kak, aku hanya melihat apa yang selurusan pandang aku ya kak. Kakak berdoalah sama Allah semoga kita berjodoh, jadi aku baca pertanyaan kakak ya, punten kakak ya. Dom, HB rendah minum apa? Tergantung rendahnya berapa. Kalau di bawah 8 mah transfusi kakak, jangan maksain diri untuk minum suplemen, apalagi kalau kakak HB rendah terus ada faktor penyerta, misalnya memang ada karena perdarahan saluran cerna gitu, terus rendahnya udah sampai 7, itu hati-hati, kakak ke rumah sakit aja ya, nanti dapat mungkin dokternya akan berpikir, oh ini kamu perlu transfusi ya gitu. Tapi kalau masih 9, 10, nggak ada tanda-tanda perdarahan aktif, baru boleh pakai suplemen. Yang aku rekomendasikan grass fed liver, vitamin D3, K2, magnesium, sama B12, itu silakan kakak pertimbangkan. Dok, kenapa minum gastro comfort jadi gelap ya? Kak, kalau jadi gelap itu
bukan karena gastronya sih menurut aku. Kakak makannya apa? Kak, kalau kita abis makan buah naga juga bisa berubah kan warna pigmen dari kotoran kita, ya nggak sih Kak gitu. Jadi itu tuh kakak koreksi dulu pola makannya gitu. Enggak dong, saya mah oke mah pola makan saya mah oke gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting warna gelapnya itu tidak disertai dengan rasa pusing, tidak disertai dengan rasa lemes gitu. Karena BAB yang warna cenderung gelap itu kadang-kadang juga bisa indikator dari perdarahan saluran cerna, namanya itu melena gitu. Tapi teman-teman yang melena itu udah pastilah lemes, kemudian itu pucat gitu. Dok, kalau minum betain HCl gasnya naik ke tenggorokan gimana? Apakah aman? Kak, kalau minum betain asam lambung naik ke kerongkongan itu mengacu pada kondisi GERD. Harusnya minum betain HCl. Tapi kalau kakak minum betain HCl jadi timbul gejala itu, kemungkinan kakak punya dua, GERD dan gastritis. Tapi yang buat sensasi itu bukan GERD-nya, tapi gastritisnya. Stop betain HCl-nya, perbaiki dulu gastritisnya. Dok, ibu saya post kemoterapi CA ovarium, konsumsi vitamin apa aja dok? Terima kasih. Kak, CA ovarium ya kak? Baik. Vitamin D3K2 minimal di kalau aku ya kak, kalau aku ya kak 30.000. Kalau CA kanker kanker itu 30-50.000 IU kebutuhan dosis vitamin D3-nya. Tapi ini adalah dosis yang besar. Kalau kakak ketahuan sama dokter konvensional juga kakak mungkin akan di warning sama beliau gitu. Jadi untuk menimbulkan keyakinan kakak pelajarin dulu yang benar. Kalau di functional medicine untuk kanker itu 30-50.000 vitamin D3-nya. Satu. Kemudian magnesium, kan kakak konsumsi vitamin D3-nya gede tuh, jadi perlu magnesium kan. Untuk mamahnya, magnesiumnya minimal di 350 mg, kakak bisa pakai brand Solaray. Atau kalau mamahnya berat badannya lebih dari 60 kilo, kakak pakai Naturbel dengan dosis 2 kapsul. Apa nak? Naturbel lebih dari 2 kapsul. Kemudian kakak zinc. Itu tuh. Kemudian kalau misalnya tambahan zinc quercetin, vitamin C ya kak. Untuk yang kanker, zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian probiotik untuk yang kanker, kak, probiotik kanker pakai yang ini ya gengs. Kanker dan autoimun pakai probiotik dari Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan pagi dan sore atau buka dan sahur. Itu aja dulu untuk teman-teman kanker, vitamin D3K2, magnesium, kemudian zinc quercetin sama probiotik. Kalau kakak ada dana lebih lagi, untuk ovariumnya, aku tambahannya adalah DIM dan sea iodin. DIM sama sea iodin. Ada tambah dana lagi, kakak bisa pakai antioksidan. Resveratrol itu oke untuk kanker ovarium. Disesuaikan sama kondisi kakak ya kak, aku hanya memberikan wawasan, bisa kakak pertimbangkan. Dom, D3K2 boleh dipakai sama PPI nggak? Sekalian ngurangin PPI-nya, dipakai sama PPI. Kakak mau minumnya konsumsinya blek bareng, jangan dong. PPI mah larut dalam air, D3K2 mah larut dalam lemak. Kalau kakak konsumsi blek bareng mah jangan, nanti bisa nggak efektif D3K2-nya gitu. Tapi kalau kakak mau minum D3K2 sekalian saat itu kakak masih PPI mah boleh. Yang penting durasinya nggak barengan. Tapi pada dasarnya functional medicine menolak menggunakan PPI ya kak. Dari sisi aku nggak pakai PPI sih kak. Dom, MCT oil minumnya 2 atau 1 hari dom. Aku minumnya 2 soft gel per hari kak, 2000 mg. Dok, saya udah endoskopi hasilnya gastritis, hiatal hernia, perih. Kakak Juliano, hiatal hernia itu agak sulit ya kak ngobatinnya. Aku mah mohon maaf lahir batin kakak ya, minal izin wal faizin ya kak. Jadi hiatal, kakak lihat deh, kakak cari gambar tentang hiatal hernia, terus kakak compare sama kondisi normal. Ini normal, ini hiatal hernia. Nanti kakak bakal paham, oh kayak gini toh gitu. Jadi hiatal hernia itu kak, area lambung atas kakak itu mendesak ke arah esofagus kakak, ke arah kerongkongan kakak gitu. Jadi itu dia bengkak, tapi di sini tuh kecil gitu loh kak. Ini bengkak tuh, ini tuh kecil. Jadi, nah ini yang buat agak susah treatmentnya. Makanya tuh kalau orang luar negeri selain konsumsi suplemen, perbaikan pola makan, hiatal hernia itu mereka tuh melakukan area pijitan. Ada namanya pijitan untuk hiatal hernia. Kakak cari di YouTube ya. Itu udah banyak kok teman-teman yang functional medicine itu share bagaimana cara pijatan pada kasus hiatal hernia. Kakak ikutin aja 1 hari 2 kali begini, terus gini-giniin tuh kak. Kakak ikutin aja tuh, itu membantu untuk kondisi hiatal hernia. Nah hiatal hernia pada dasarnya pengobatan itu sama kayak GERD kak, tapi di satu sisi kakak juga ada gastritis. Nah ini agak repot, jadi kakak sembuhin dulu gastritisnya. Kakak bisa mempertimbangkan paket gastritis di Thalassodome klinik. Kakak okein dulu si gastritisnya. Kalau udah oke, baru kakak masuk ke tahap pengobatan hiatal hernia. Hiatal hernia sama pengobatan kayak GERD, betain HCl, kemudian itu tambahannya adalah probiotik, enzim. Kan gastritis itu kan enzim, tetap enzim, kemudian gastrocomfort, DGL, kemudian probiotik, vitamin D3K2, magnesium, itu gastritis. Nah, kalau gastritisnya udah oke, si gastrocomfort sama DGL aloe diganti sama betain HCl, itu aja pada dasarnya kak. Kemudian kakak itu tuh lakukan pemijatan hiatal hernia. Apakah hiatal hernia bisa sembuh? Kalau 1 bisa, tapi kalau udah punten banget ya kak, ada bisa harus dioperasi. Kalau hiatal hernia mah kalau udah yang 3 dia karena sulit.
ada gangguan soalnya di apa tuh namanya, di bagian anatomi kakak. Makasih dokter cantik. Terima kasih Oma, terima kasih Oma ya atas apresiasinya. Dicari ya kak, cara pijat hiatal hernia, keywordnya ya kak ya, di YouTube itu banyak, silakan. Vitamin yang baik untuk anak-anak apa dong? Kebutuhan anak-anak tuh yang paling penting adalah vitamin D3, zinc, sama protein hewani. Itu anak-anak tuh paling penting itu. Itu untuk imunitas. Kalau kakak untuk biar cakep, cerdas, tambahan omega 3 itu lebih baik gitu. Vitamin D3 tergantung berapa usianya, yes. Kakak Ratna, dok, kenapa ya kalau sakit lambung itu bikin badan kram dan pegel banget? Oh iya kakak, kak ingat, lambung itu, kerja lambung itu salah satunya buat ngapain? Salah satu fungsi dari asam lambung itu kan untuk mencerna makanan toh. Jadi makanan yang kita makan itu nyampe di lambung itu dicerna sama lambung, dipecah-pecah. Nah proses pencernaan ini nanti dioper ke usus. Usus gantian kerja, cerna nih makanan domi. Nah nanti di usus inilah kita akan mendapatkan vitamin dan mineral diserap sama usus. Nah kalau di atasnya lambung kakak udah nggak bisa mencerna makanan, endingnya nanti usus juga nggak bisa untuk menyerap vitamin dan mineral. Nah, makanya teman-teman yang asam lambung itu banyak yang mengalami kekurangan vitamin. Misalnya, kakak kekurangan vitamin B12, kakak kekurangan vitamin B1, kakak kekurangan vitamin D3, udah pasti lemes atau kakak ya. Kemudian kakak juga bisa kekurangan potasium, kakak kekurangan magnesium juga bisa lemes. Makanya teman-teman yang GERD itu banyak yang lemes-lemes, banyak yang kelengan, banyak yang telinganya berdenging. Karena apa? Karena proses pencernaannya tidak bisa terjadi secara efektif. Endingnya kakak kekurangan vitamin dan mineral gitu. Tapi makan pedas nggak perih dok, sama minum betain HCl, tapi kayak gas naik ke tenggorokan itu gastritis. Oh kak, kalau misalnya kakak yakin yang naik hanya ke tenggorokan kakak, nggak ada rasa perih sama sekali, kakak lanjutin dulu betain HCl-nya, tambahin enzim. Kalau kakak yakin yang rasa naik tuh ke tenggorokan, cuman sensasi naik gas ke tenggorokan setelah minum betain HCl, tapi tidak ada perut perih, kakak lanjutin dulu si betainnya. Tapi kalau perut perih langsung stop, tapi kalau nggak ada kakak lanjutin dulu kakak ya. Kalau misalnya setelah 3 hari gas-gasnya tetap naik, tetap itu namanya gastritis, tapi kakak dimensinya itu tuh berbeda, kakak lebih ke ada gas yang naik gitu. Karena kalau betain HCl itu ada beberapa teman-teman yang adaptasi dulu, dom saya nggak nyaman, saya tambah kembung, tapi lama-lama setelah pH-nya kembali balik normal, setelah enzim kakak cukup, nanti dia lama-lama akan hilang gitu. Probiotik nggak ada ya dom? Oh nggak ada. Maaf kakak ya, lagi susah impor banget kakak. Aduh, menyambut lebaran ini ya, menyambut lebaran juga harga-harga pada naik semua ya, bawang, cabai. Aku mah nggak naikin suplemen, cuman suplemen yang nggak ada vitamin apa tadi, probiotik aku nggak ada kakak. Aku mah cuma ada probiotik untuk teman-teman kanker doang sama autoimun. Untuk probiotik untuk teman-teman yang GERD gastritis aku nggak ada, maafin ya, kakak bisa cari tempat lain ya. Cara minum cuka apel yang baik dan benar adalah yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim biar dapat kesembuhan dari Allah. Yang kedua kakak konsumsi sebelum makan. Yang ketiga dicampur sama segelas air. Cuka apel nggak boleh dikonsumsi tanpa air, nanti gigi kakak bisa asem. Jadi kakak minumnya sebelum makan, sahur, dan buka puasa harus dicampur pakai air. Kakak yang mau beli suplemen etalase Domi Klinik ya, jangan di Dokter Mia Ayu, Domi Klinik soalnya lagi promo. Dok, vitamin untuk punya luka lambung. Kalau aku suplemennya Gastro Comfort, DGL Aloe, Gastro Comfort 1 kapsul sesudah makan. Begini penampakannya, mana sih dia? Ini kak, Gastro Comfort 1 kapsul sesudah makan, sahur dan buka. Kemudian DGL Aloe kakak cari satu hari 2 kali juga sama kayak Gastro Comfort. Kemudian probiotik dan enzim, vitamin D3 itu kalau untuk gastritis. Domi Klinik gimana caranya? Itu kakak tulisannya tuh. Seret, ini loh tulisannya, kakak kebaca nggak? Ada tulisan ini biru-biru di sini. Ini Domi Kliniknya begini kakak ya. Domi, memang so asik banget ya Domi Klinik ya. Terus pakai K ya biar kakak nggak bingung ya. Maafin ya kakak. Domi Klinik ini ya kakak. Nanti kakak searching aja nanti di TikTok, nanti keluar tuh Domi Klinik. Nah disitulah kakak cari etalasenya ya. Iya tapi nggak. Oh itu ini bukan diklik kakak. Punten. Kakak carinya secara manual. Nggak diklik. Ini carinya secara manual kakak. Dom, aturan minumnya tidak. Tadi untuk GERD gimana? Kecepatan dong. Iya, aku kalau ngomong memang cepet ya. Suami aku juga pusing karena istrinya ngomongnya cepet banget. Untuk GERD, yang mana nih? Untuk GERD yang mana nih kakak? Cuka apel. Cuka apel dicampur segelas air sebelum makan buka puasa, sebelum sahur. Vitamin D3-nya kakak konsumsi sesudah sahur. Magnesiumnya kakak konsumsi sebelum tidur. Probiotiknya kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Enzimnya kakak konsumsi saat makan sahur dan saat buka puasa. Udah dicatat kakak? Jadi itu cara minum suplemen GERD. Yang ada di etalase aku ada enzim, itu cuma dikhususkan untuk teman-teman yang GERD. Teman-teman gastritis jangan beli enzim Digest All, nanti perutnya bisa perih. Tapi teman-teman yang GERD boleh konsumsi enzim Digest All, teman gastritis nggak boleh. Vitamin yang baik untuk anak-anak apa dok biar nggak sering batuk pilek? Nah kakak, untuk vitamin anak-anak itu yang penting adalah vitamin D3 dan zinc sama protein hewani. Vitamin D3 anaknya umurnya berapa dong? Biar aku bisa tahu cari langsung jawab nih. Ini aku sebutin ya.
Dosis vitamin D3 untuk anak berdasarkan functional medicine. Mungkin sama dokter konvensional akan berbeda. Jadi aku bilang untuk functional medicine ya. 0 sampai 6 tahun itu vitamin D3-nya 400 IU, sehat walafiat 400 IU, 0 sampai 6 tahun. Di atas 6 tahun sampai 9 tahun itu 800 IU. Di atas 9 tahun sampai 12 tahun itu 1000 IU. Di atas 12 tahun sampai 15 tahun itu 2000 IU. Di atas 15 sampai kurang dari 18 itu 5.000. Di atas 18 itu 10.000. Itu secara functional medicine. Itu dosis sehat walafiat, cakep, anaknya nggak ada keluhan apapun. Kalau anak kakak ada keluhan apapun dia, misalnya kodarullahnya dia punya asma, dia punya flu, kemudian memang gampang sakit gitu ya, kakaknya bolak-balik kena tipes, dosis vitamin D3-nya itu bisa dinaikkan. Misalnya nih umur 6 tahun kan harusnya kan 400 toh, tapi dom anak saya suka flu banget dom, kakak bisa naikin up to bisa ke 800 sampai 1000 IU gitu kakak ya. Itu vitamin D3 untuk anak disesuaikan. Nah kalau anak yang suka flu-flu, kakak kasih sumbucus zinc. Untuk anak yang suka flu-flu di atas 6 sampai 12 tahun minumnya sumbucus zinc, ada di etalase Domi Klinik. Tapi kalau di atas 12 tahun suka flu-flu, minumnya zinc quercetin, 1 sampai 2 kapsul per hari. Zinc untuk anak 12 tahun merek apa dom? Anaknya sehat walafiat nggak kak? Kalau sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, belinya M-Vitin kakak. M-Vitin 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kalau sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kalau ada alergi anak dari usia 6 sampai 9 tahun minumnya sumbucus zinc. Untuk di atas 9 tahun itu minumnya zinc quercetin 1 kapsul, 9 sampai 12 1 kapsul, 12 sampai 15 2. Di atas 15 tahun ke atas itu 3. Usia 11 tahun, kalau sehat walafiat M-Vitin, ada di Indomie Klinik, M-Vitin. Yang suka dewasa, nah yang nggak mau kalah juga yang dewasa. Nih sekarang yang flu dewasa kak. Kakak yang flu untuk dewasa, gampang flu, oke. Di atas 18 tahun dewasa itu ya, definisi dari dewasa itu di atas 18 tahun. Vitamin D3 10 sampai 20.000 IU. Kalau kakak tipe-tipe yang wala-wala, gampang banget flu, alergi dikit, senggol dikit, alergi, itu 20.000 IU vitamin D3-nya. Oke kak, kemudian tambahannya zinc quercetin. Ini ada vitamin C ya kak, kalau kakak ada alergi tapi kakak ada sakit mah jangan dulu konsumsi vitamin C, nanti perutnya perih. Tapi selain itu gaskan kak, zinc quercetin 1 hari 3 kali, jadi 1 kapsul 3 kali minumnya. 3 kapsul per hari, gimana sih kok belibet 3 kapsul per hari. Jadi minumnya tuh buka puasa, mau tidur sama sahur, 1 hari 3 kali. Kemudian probiotik, kakak ya, probiotik mah wajib untuk teman-teman yang alergi flu, alergi gampang flu, itu artinya itu tuh mikrobioma dalam usus kakak tuh kurang cakep tuh, makanya minumlah probiotik. Tambahan lagi magnesium untuk yang suka flu pada dewasa. Dom, saya batuk nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter sih, malah obat antibiotiknya buat saya anxiety, saya sudah ada D3. Batuk nggak sembuh-sembuh, kakak D3 K2 naikin 20.000 IU. Zinc quercetin vitamin C dengan catatan kakak nggak ada masalah dengan si mah. 3 kapsul per hari, buka sebelum tidur sama sahur. Kakak lihat di etalase Domi Klinik ada NAC regulator. NAC regulator itu obat batuknya dokter fungsional tuh, karena dia NAC-nya 600 mg. Itu bagus sekalian untuk detox paru dan organ hati. Asiknya tuh gitu ya kakak, kakak minum suplemen tujuannya untuk paru, tapi hati kakak ikutan bagus gitu. Itu asiknya si suplemen, cuman jatuhnya suplemen tuh lebih mahal. Aku mengaku ya kakak, suplemen tuh lebih mahal. Tapi kalau obat, hanya untuk kondisi itu aja gitu. Kalau kakak mau ngobatin paru ya itu aja, tapi organ lain kakak bisa nggak keobatin atau malah kena efek sampingnya. Tapi kalau suplemen, kakak konsumsi suplemen untuk paru, organ hati kakak ikutan oke, ginjal kakak ikutan oke gitu. Jadi dia bisa kemana-mana. Cuman memang harganya lebih mahal. Makanya tuh aku berdoa banget dokter di Indonesia, dokter functional medicine bisa diakui dan bisa tertanggung tuh suplemen sama BPJS. Indah banget hidup ya. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian NAC regulator 1 hari 2 kali juga sesudah makan kakak, NAC regulatornya ya. Probiotik mah wajib, kalau batuk terus-terusan mah probiotik kakak ya, probiotik. Kalau kakak mau naikin vitamin D3 20.000 IU berarti kakak wajib konsumsi magnesium. Terus kakak coba buat ramuan dari kunyit, kemudian kakak kasih dia jahe, kemudian kakak kasih cuka apel dengan catatan kakak nggak ada perut perih. Kunyit 2 ruas kunyit, kemudian jahe 1 ruas, kemudian itu kakak kasih air, kakak blender itu, ambil airnya saja, kemudian kakak kasih 1 sendok teh cuka apel. Itu bisa untuk mengurangi produksi lendir berlebihan di sepanjang tenggorokan kita. Itu silakan dicoba kakak ya. Probiotik untuk bumil aman berapa billion dom? 25 billion aman. Kak, kalau untuk mendapat dosis terapi itu 50 billion, 25 billion tuh untuk menjaga sistem imunitas doang. Kalau 10 billion gak nampol kakak. Cara konsumsi elektrolit bubut gimana dong? Kakak kasih air, segelas air, 1 sendok teh dicampur segelas air. Kak, kalau kakak beli elektrolit aku nggak ada sendok takarnya ya. Aku juga nggak tahu kenapa brandnya nggak ngasih sendok takarnya. Semua brand kak, micro ingredient, keto itu nggak ngasih. Jadi kakak kasih tambah 1 sendok teh ya.
Untuk hipertensi usia 57 tahun yang tiap hari minum amlodipin, dok, solusinya vitamin D3 minimal 20.000 IU, magnesiumnya ini copot ya kak, magnesiumnya minimal 500 mg. Oke, siap. Untuk magnesiumnya, kak, ibu berat badannya berapa? Kalau berat badannya kurang dari 60 kilo, pakainya si Solaray 4 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan buka, 2 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau berat badannya lebih dari 60 kilo, pakainya si Naturbell 2 kapsul menggantikan Solaray tergantung berapa berat badannya. Itu yang paling wajib. Kalau fungsi ginjalnya bagus, aman, damai, sentosa, nggak ada masalah, pakai potasium sitrat. Potasium sitrat itu dikonsumsi 1/4 sendok teh dicampur segelas air. Tapi kalau nggak yakin sama fungsi ginjalnya bagus atau enggak, pakainya natokinase atau natosera. Udah kenalan belum sama natosera? Natosera tuh bagus banget untuk membersihkan pembuluh darah kita. Jadi dia tetap buat pembuluh darah kita tuh elastis, pakainya natokinase atau natosera. Kakak ya, selama kakak tidak pakai, ibu nggak pakai obat pengencer darah, boleh konsumsi natosera. Tapi kalau ada pengencer darah, jangan konsumsi natosera, bahaya. Pilih salah satu, mau suplemen atau obat gitu. Dom, kalau kalsium tidak normal pada hipertiroid, K2 dan magnesium dikonsumsi berapa miligram? K2-nya minimal di 100 mikrogram. Magnesiumnya sama aja. Kakak berat badannya berapa? Kalau kakak di atas 60, kakak ya pakainya yang 5, salah kakak. Kakak yang 500 miligram ini 2 kapsul gitu. Dom, aku nggak jawab-jawab. Masya Allah kakak Nui, mohon maaf lahir batin kakak ya. Apa pertanyaan kakak? Aku nggak ngelihat kakak, maafin ya kak. NAC regulator ada nggak di Thalassodomi klinik? Harusnya ada ya kak. Berapa itu dok suplemen parunya? Berapa itu dok? Kakak kalau cek harga ke itu ya, ke etalase langsung Domi Klinik kakak ya. Suplemen parunya saya diagnosis bronkitis dan pneumonia. Bronkitis, pneumonia, vitamin D3 minimal 20.000 IU, NAC regulator 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Magnesium kakak ya, magnesiumnya kakak konsumsi bisa pakai brand Solaray 4 kapsul kalau berat badan kurang dari 60 kilo. Di atas 60 kilo pakainya 2 kapsul sebelum tidur. Probiotik mah wajib sama zinc quercetin. Probiotik wajib sama zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Jatuhnya lebih banyak kakak ya, suplemen tuh jatuhnya lebih banyak, tapi dengan suplemen kakak bisa ngobatin yang lain. Buat autoimun RA, vitaminnya apa aja? Teman-teman, apapun diagnosis, teman-teman bentar lagi aku mau udahan ya, teman-teman, apapun diagnosis autoimunnya, kalau kalian punya autoimun, maka yang aku wajibkan adalah vitamin D3 minimal 20.000 IU untuk autoimun ya, yang sehat walafiat mah 10.000 aja. 20.000 IU autoimun. Kemudian kakak pakai zinc picolinat 50 mg. Aku punya ada zinc quercetin untuk yang kondisi alergi. Misalnya kakak autoimunnya psoriasis, kakak autoimunnya vitiligo, itu bisa pakai zinc quercetin. RA bisa dong, bisa. Quercetin ini bukan cuma untuk mengatasi gatal, tapi dia juga untuk nge-booster imunitas. Jadi zinc quercetin. Tapi hati-hati kalau ada vitamin C-nya, kalau kakak ada mah nggak boleh. Tapi kalau nggak ada mah, kakak bisa pakai zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sudah makan. Atau kalau misalnya kakak mau memperbaiki kondisi organ hatinya, pakainya zinc, selenium, copper. Itu juga bisa. Probiotik aku wajibkan sekali, yang autoimun pakainya Lactobacillus reuteri. Kakak Mas Pen makasih ya. Itu yang wajib kakak ya, vitamin D3, magnesium, zinc, sama probiotik. Itu yang wajib. Tambahan untuk RA, kakak Mas Pen makasih ya. Untuk RA, tambahannya adalah si potasium. Teman-teman yang RA, kalian itu kekurangan potasium, gengs. Jadi potasiumnya kalian konsumsi minimal dosis 800 sampai 1000 mg. Caranya 1/4 sendok teh itu kecil banget ya. 1/4 sendok teh dicampur segelas air, itu sesudah makan pagi atau sesudah buka puasa sama sahur untuk teman-teman yang RA. Tapi ingat bahwasanya kalau nggak yakin fungsi ginjalnya bagus, jangan minum potasium, karena potasium itu tuh nggak bisa untuk teman-teman yang ngalamin penurunan fungsi ginjal. Kemudian NAG kalau konsumsi 1 hari 2 kali 1 sesudah makan itu bagus banget untuk teman-teman yang RA. Dom, jelasin tentang magnesium 500 mg, S-glycinate 90-50 mg. Oke. Kak, sebenarnya sebelumnya aku punya ya, magnesium tuh aku udah 2, yang 500 mg, aku punya yang benar-benar pure, murni, S-glycinate 100%, tapi itu lagi habis. Jadi sekarang tuh yang ready dia 500 mg. Hanya 90 mg, kalau dikonversi itu hanya 21%. Jadi sebenarnya karena glycinate-nya hanya 21%, ini bagusnya itu tuh untuk kondisi yang jaga imunitas, bukan untuk dosis terapi. Tapi untuk yang dosis terapi yang pure 100% glycinate-nya itu lagi kosong, adanya yang ini. Kalaupun kakak mau pakai yang ini, sedangkan kakak punya kondisi kekurangan magnesium, contohnya pada hipertensi, pada diabetes, kakak naikin dosisnya menjadi 2 kapsul sampai 3 kapsul, nggak apa-apa. Nggak 1.500 gram, dom. Ya memang kalau kakak nilai dari hanya 500 mg-nya jadi 1.500, tapi sebagai persentasenya itu cuma 21%, Kak. Jadi itu tuh memang sedikit gitu. Kakak, aku udahan dulu boleh ya? Kak, aku udahan dulu ya. Si Kakak Nui, mohon maaf ya, aku nggak baca pertanyaan Kakak Nui kalau nggak
Jawab, Dom, aku udah beli benfotiamin, di mana minum? Benfotiamin itu bisa 1 hari 2 kali kakak sudah buka puasa sama sudah sahur. Makasih kakak Maspen. Probiotik untuk anak 4 sampai 10 tahun pakai kits probiotik ada di Domi Klinik, dicari aja ya kakak. Hipertiroid boleh minum magnesium boleh. Maksimum lalu diminum langsung atau pagi dan malam boleh diminum langsung, boleh dosis terbagi, tapi kalau magnesium dianjurkan sore dan malam hari kakak gitu. Kakak Koneng udah dijawab. Vitamin D3 magnesium zinc bulan puasa gimana aturannya? Baiklah. Kakak vitamin D3 K2 kakak konsumsi sahur. Magnesium sebelum tidur, zincnya sesudah buka puasa. Gitu cara konsumsinya ya. Oke. Kakak, mohon izin, aku sepertinya ada kegiatan lainnya ya. Aku mengakhiri dulu live ini. Terima kasih yang sudah hadir di live aku. Mohon maaf lahir batin untuk pertanyaan yang tidak bisa dibalaskan ya. Aku tidak ada maksud untuk mengabaikan pertanyaan kakak, tapi kita nggak jodoh aja. Kakak berdoa sama Allah biar kita jodoh ya. Dadah kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku live kalau nggak pagi, kalau nggak pas ngabuburit ya teman-teman. Dadah, see ya. Semangat puasa hari ini.